Jangan lupa direkord. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan yang baru bergabung. Selamat siang. Nah, ya Bu Agi. halo Pak Didi. Iya. Nggak ada fasilitas tak cari-cari, nggak ada, ya udahlah. Nggak apa-apa. Saya blur aja. Bebas Pak Didi. Yang penting kan hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman dari Tapi bisa inovator. dibantu red screen ya. Oh ya, siap. Red screen-nya. Nah, dengan yang kemarin Pak Didi, Iya. filenya Ya, nggak oke. apa-apa, ya. Baik, nanti kami bantu untuk share screen. Ya. Pak Anies sudah ada, Bu Elsa belum ya? Bu Elsa kebetulan sedang akreditasi Pak Didi, Oh, jadi gitu, titip ya, salam untuk semua, semoga hari ini berjalan lancar. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13:05, kita mulai saja Pak Didi, Pak Anies untuk acara hari ini. Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara perkenalan uji coba Regulatory Sandbox e-Malaria. Ini mungkin istilah yang masih asing untuk Bapak dan Ibu, tapi percayalah habis acara ini mungkin Bapak dan Ibu akan terinspirasi untuk berinovasi di bidang malaria, juga di bidang-bidang lainnya tentu saja. Bagi teman-teman di sini yang sudah bergabung, saya lihat sudah banyak ini teman-teman inovator yang kemungkinan besar sudah terbiasa ya dengan teknologi kesehatan. Nah, sekarang ini kan di era pandemi, teknologi kesehatan sedang naik-naiknya, sedang ngehits kalau bahasa zaman sekarangnya. Nah, sebenarnya bagaimana sih inovasi ini bisa kita kembangkan bersama-sama supaya semua masyarakat di Indonesia bisa menikmati dengan baik dan juga bisa makin berkembang ke depannya. Nah, kali ini ada sebuah inisiasi yang namanya Uji Coba Regulatory Sandbox. Sekarang ini bidangnya masih di malaria, siapa tahu di kemudian hari akan berkembang begitu ya Pak Anies, jadi ke bidang-bidang kesehatan lainnya. Nah, hari ini sudah bersama saya sudah ada Pak Dr. Hewan Didik Budijanto dari Kementerian Kesehatan, Direktur dari P2PTVZ, dan juga Bapak Anies Fuad, akademisi sekaligus entusias ya Pak Anies ya di bidang teknologi kesehatan. Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini sudah ada yang familiar dengan kedua keynote speaker kita hari ini. Hari ini ceritanya kita akan membahas lebih banyak untuk kenalan saja dengan uji coba Regulatory Sandbox e-Malaria, namun sebelumnya ada video yang mungkin akan diputarkan untuk memulai acara kita hari ini. Silahkan untuk videonya. Sejarah pembangunan kesehatan Indonesia berkaitan dengan upaya memberantas malaria. Sudah 76 tahun kita merdeka, tapi malaria masih tetap ada. Banyak persoalan malaria yang bisa dipecahkan dengan inovasi teknologi. Digitalisasi kesehatan dan kedokteran merupakan hal yang harus kita dukung dan kembangkan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Asosiasi Health Tech Indonesia, kami siap mendukung inovasi kesehatan digital. Untuk menilai keandalan, kelayakan, dan keamanan suatu produk, termasuk prosesnya, diperlukan mekanisme pengujian dalam lingkungan terbatas yang mengacu kepada standar dan bukti ilmiah sebelum diluncurkan ke masyarakat. Mekanisme pengujian tadi disebut Regulatory Sandbox. Hari ini, 30 November 2021, kami mengumumkan dimulainya uji coba Regulatory Sandbox e-Malaria. Terdapat 4 klaster yang ditawarkan dalam kegiatan ini, di antaranya klaster pemantapan mutu eksternal, surveillance, telekonsultasi, dan klaster penunjang lainnya. Ayo daftarkan timmu untuk uji coba Regulatory Sandbox e-Malaria.
Terima kasih banyak atas videonya. Mungkin bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih penasaran, seperti apa sih sebenarnya regulatory sandbox ini dan seperti apa manfaatnya bagi teman-teman inovator, kita bisa langsung saja masuk ke acara pertama, yaitu perkenalan uji coba regulatory sandbox malaria dari Direktur P2PTVZ, Bapak Didi Budijanto. Dipersilahkan. Halo Pak Didi, selamat siang. Selamat siang Bu Agi. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anies, Bu Agi, dan tim yang lain dari UGM. Ya. Kami mencoba untuk menyampaikan sebuah pendekatan baru. Tadi di video sudah ada 76 tahun ini kita terkungkung dengan malaria. Nah, oleh karena itu dalam penyelesaiannya tentu saja sangat memerlukan satu bentuk pendekatan yang out of the box, gitu ya. Baik itu dari sisi penyampaiannya, pengumpulannya, maupun dari sisi aturan-aturan yang mengkungkung mengenai terkait dengan malaria ini. Ya. Baik, saya mencoba untuk bantuan share screen. Kita coba mengenalkan, ya. Walaupun sebetulnya kita ini kerjasama antara MKes dalam hal ini adalah P2PTVZ. P2PTVZ ini singkatan dari pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis. Dari namanya saja tular vektor dan zoonosis ini salah satunya adalah malaria. Belum nanti yang lain seperti tadi Bu Agi sampaikan, ya. Ada demam berdarah, denggi, ada cikungunya, kemudian nanti zoonosis, ada antrak, ada macam-macam. Ini masih di satu direktorat P2PTVZ. Belum lagi nanti di HIV AIDS yang menular langsung dan lain sebagainya, ya. Jadi kami coba memperkenalkan kenapa ada pendekatan baru supaya out of the box ini, karena kita tahu bahwa antara teknologi yang tadi Pak Menkes sudah sampaikan dalam video, ya, bahwa sebuah keniscayaan pendekatan teknologi digitalisasi ini dalam penyelesaian permasalahan yang ada di sektor kesehatan. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini kita mencoba untuk melihat seberapa antara kebutuhan dari kesehatan, terutama yang di sini adalah contohnya malaria, ya, kebutuhan kami, kemudian dengan apa yang sudah ada dan juga ada di lapangan. Ini antara teknologi informasi dengan kebutuhan kami untuk penyelesaian permasalahan malaria di daerah-daerah, ini ada gap, ya. Terutama di dalam hal bagaimana memayungi sebuah teknologi ini untuk bisa dipakai, untuk bisa diimplementasikan di dalam penyelesaian permasalahan penyakit dalam hal ini adalah malaria. Ya. Kita bisa melihat sepertinya antara regulasi dan teknologi ini tidak seiring sejalan, gitu ya. Sehingga akhirnya kami mencoba untuk mencoba dengan pendekatan yang seperti ini. Ya. Ya, slide lanjut. Ada konsep penting. Juga di situ, misalkan saya bantu juga di sosial media. Ya, ada konsep penting yang perlu kita share, bahwa sandboxing ini adalah suatu kerangka kerja. Ya, box sand pasir, gitu ya. Kerangka kerja yang memungkinkan suatu teknologi atau produk baru yang diuji di lingkungan dalam skala terbatas untuk menguji kelayakan produk dalam pengaturan dunia yang ada di secara nyata ini. Menguji batas peraturannya, jadi saya sampaikan tadi berarti adanya semacam regulasi dan reaksi dari konsumen dan pasar terhadap hal yang sama. Artinya hal yang sama di sini adalah satu aspek, ya. Dalam hal ini adalah e-malaria. Seperti ini, sehingga regulatory sandbox e-malaria ini adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga pengawas teknologi kesehatan digital
untuk menilai keandalan proses dan model bisnis untuk inovasi pelayanan kesehatan di bidang malaria. Mulai dari diagnostik, ada perawatan, ada penanganan, ada pelaporan, ada surveillance, ya. Makin banyak aspeknya yang harus dilihat. Ya, lanjut, Bu. Kalau kita lihat secara ansih definisi pokoknya ini, regulatory sandbox untuk malaria adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh lembaga tadi pengawas teknologi kesehatan digital untuk menilai keandalan proses dan model bisnis pelayanan kesehatan bidang malaria yang meliputi diagnostik, perawatan, penanganan, pelaporan, dan surveillance. Kemudian kita lihat definisi untuk inovasi kesehatan digital. Ini yang selanjutnya kita sebut IKD saja, gitu ya, singkat. Adalah aktivitas pembaruan proses pelayanan kesehatan dengan proses bisnis, model bisnis, dan teknologi kesehatan yang melibatkan ekosistem digital. Kemudian lembaga pengawas teknologi kesehatan digital, LPTKD, adalah setiap pihak yang ditunjuk melalui kewenangan khusus dari Kementerian Kesehatan untuk menyelenggarakan IKD ini. Penyelenggaranya adalah para pengembang teknologi kesehatan digital yang mengikuti proses pengujian melalui regulatory sandbox. Sedangkan e-malaria sendiri adalah sektor pengembangan inovasi kesehatan digital yang menunjang program untuk eliminasi malaria, mulai dari diagnostik, perawatan, penanganan, pelaporan, dan surveillance. Ya. Sedangkan ekosistem kesehatan digital adalah keseluruhan fasilitas yang mendukung terciptanya inovasi kesehatan yang berpegang teguh pada ketentuan hukum, ya, payung hukumnya, etikanya, efisiensi pelayanan kesehatannya, dan juga secara umum dengan didukung oleh kerjasama antar pihak. Ya. Nah, ya teman-teman sekalian yang di sini kebetulan teman-teman pengembang di sini, di Kementerian Kesehatan ini ada semacam lembaga gitu ya, atau organisasi yang memang dibentuk oleh Pak atas keputusan Pak Menteri, yaitu yang namanya DTO, ya. DTO, Transformation Office, gitu ya. Ada semacam lembaga yang memang khusus untuk bagaimana nanti digitalisasi ini bukan di Kementerian Kesehatan saja, tapi di sektor kesehatan. Ya, lanjut. Nah, di dalam regulatory sandbox ini, tadi sudah disampaikan dalam video, ada cluster regulatory sandbox untuk e-malaria, yaitu ada PME-nya, pemantapan mutu eksternal, yang berfokus pada pemeriksaan, pengawasan, dan penilaian kualitas hasil laboratorium yang secara rutin pada waktu tertentu di suatu fasilitas pelayanan kesehatan, ya, yang di daerah oleh tim ahli malaria yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk mendukung eliminasi tadi programnya. Sedangkan klaster kedua adalah telediagnostik atau telekonsultasi, yang mana ini adalah klaster IKD yang fokus pada pengembangan teknologi dalam konsultasi kasus atau maupun teknologi penunjang dalam diagnosis kasus di berbagai daerah untuk mendukung eliminasi malaria. Kemudian klaster ketiga, surveillance, yang fokus pada pengembangan teknologi kesehatan digital untuk pengamatan dan pemetaan secara sistematik untuk mendapat informasi dan data terkait dengan kejadian atau kasus yang berkenaan dengan penyebaran penyakit malaria. Kemudian klaster yang lain, ini kita klaster keempat ini memang kita buat supaya nanti bisa di luar tiga ini bisa terakomodir, ya. Klaster di luar tiga kelompok klaster ini yang sebelumnya memiliki beragam inovasi pendukung dalam menunjang misalnya mutu eksternal, telediagnostik, atau mungkin surveillance, ya. Jadi bisa disampaikan di sini. Nah, ini satu kebutuhan kami, ya, di kementerian yang dalam hal ini adalah terkait dengan substansi malaria, ya. Dan nantinya kebutuhan ini tidak hanya berhenti sama malaria, ya. Peluangnya cukup banyak. Untuk tadi saya sebutkan di satu direktorat kami saja ada demam berdarah, ada nanti juga
cikungunya misalnya, ada zoonosis itu antrak, rabies ya, ada juga kaki gajah ya, filariasis. Nah, semua ini membutuhkan tadi pesan Pak Menteri bahwa suatu keniscayaan untuk pengembangan digitalisasi untuk layanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini, ya, kami mengundang teman-teman yang memang ahlinya di bidang teknologi informasi ini untuk bisa mari bekerja sama dengan kementerian, ya. Apalagi ya, kami sudah ada satu organisasi tadi lembaga yang namanya DTO, ya. Ini pasti akan bisa berkolaborasi. Ya. Kami mengajak semua teman-teman yang pakar-pakar teknologi informasi ini untuk bisa sama-sama. Ujung-ujungnya adalah bagaimana kita masyarakat bisa kita puaskan, ya, kita layani dengan baik. Ya, lanjut. Ini regulasi-regulasi cukup banyak, tetapi tadi saya sampaikan bahwa di dalam regulasi-regulasi ini yang kita anut, contohnya misalnya sudah ada yang namanya transaksi elektronik. Nah, kita pakai bagaimana caranya transaksi elektronik ini kita bisa penuhi, atau artinya apa yang kita kembangkan, inovasi-inovasi ini bisa sesuai dengan nanti transaksi elektroniknya bagaimana. Seperti misalnya mentransaksikan hasil laboratorium untuk pembinaan atau untuk konsultasi, baik telekonsultasi, telediagnostik tadi, seperti itu. Ini ada aturannya. Kemudian ada juga tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ya. Terus kemudian Perpres nomor 95 yang pemerintahan yang berbasis elektronik, dan seterusnya sampai dengan nanti ada Permenkes nomor 20 ya, tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Dari semua ini memang ada beberapa hal yang masih kurang bisa memenuhi kebutuhan kami, ya, dengan kemajuan teknologi informasi yang saat ini betul-betul luar biasa, ya, 4.0, bahkan sudah sampai 5.0 kali, ya. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kenapa kita tidak mau untuk membuat suatu aturan, satu regulasi yang kita kembangkan bersama-sama. Itu tadi yang dalam bentuk pendekatan regulatory sandbox. Ini baru pertama kali di Indonesia. Maksud saya di sektor kesehatan, ya. Kalau yang di sektor keuangan sudah lebih dulu, ya. Nah, di sektor kesehatan dan itu baru di launching tadi yang Pak Menteri sampaikan. Tadi kita umumkan bahwa 30 November itu kita mulai melaunching untuk uji coba ini. Nah, karena itu berdasarkan pantauan kami, pastilah nanti sampai dengan 31 Desember kami mengajak teman-teman pakar atau pengembang yang luar biasa itu untuk bisa ikut sama-sama kita berpartisipasi untuk masyarakat. Ya, lanjut. Ini regulatory sandbox untuk malaria yang tujuannya adalah uji coba fokus pada perbaikan penjamin mutu eksternal, telediagnostik, surveillance, dan klaster lainnya yang dalam menunjang nanti membantu mempercepat eliminasi malaria di masing-masing daerah. Dan kita coba pendaftaran sudah dibuka sebetulnya. Ketika tadi di video terakhir saya sampaikan mulai dibuka tanggal 30 November yang waktu itu bertepatan dengan HPN tahun 2021, Hari Pemberantasan atau pengendalian nyamuk. Sampai dengan nanti akhir tahun 31 Desember 2021. Ya. Monggo, ayo kami ajak ibu teman-teman sekalian pengembang untuk segera bergabung dan kita daftarkan inovasi malaria kita. Ya. Nanti ada tim yang memang tadi sudah ada, bagaimana kita nanti ada semacam seleksi dan lain sebagainya, ya. Yang sifatnya sebetulnya adalah penyelarasan atau pembinaan lah, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini timeline-nya, ya, timeline-nya. Kita ada bimbingan teknologi sebenarnya sudah tanggal 27 November sampai 30, ya. Ini ada registrasi, kemudian seleksi administrasi, terus evaluasi produk, penyempurnaan produk, sampai uji coba produk dan rekomendasi pada saat keputusan terakhir nanti
pada 30 Juni 2022. Oke, tetapi yang jelas adalah sampai dengan 31 Desember ini kita bisa registrasi. Ya, waktu tinggal beberapa hari, tetapi saya yakin ya dengan konsep yang atau kepakaran teman-teman sekalian ya, yang sudah terbiasa dengan itu, maka konsep-konsep itu bisa diregistrasikan sehingga nanti di dalam paling tidak 1 sampai 2 minggu ke depan, Januari 2022 ada seleksi administrasinya ya. Kemudian 2 minggu berikutnya atau 1 bulan berikutnya adalah evaluasi produk yang sudah dikembangkan atau mungkin dari konsep-konsepnya ya, atau arsitekturnya dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ada penyempurnaan produk dan uji coba. Nah, sampai dengan nanti keputusannya pada 30 Juni 2022. Karena itu, monggo ini ada alamatnya untuk registrasi. Bisa dikunjungi sandbox.kemkes.go.id ya. Seperti BPS ya. Lanjut. Mungkin itu yang bisa sedikit untuk memperkenalkan apa itu regulatory sandbox dan sekaligus mengajak teman-teman pengembang ini untuk bisa bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan seperti amanah yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa pengembangan digitalisasi untuk di layanan kesehatan merupakan satu keniscayaan. Ya. Apalagi beberapa waktu yang lalu sudah diluncurkan ya blueprint ya cetak biru terkait dengan transformasi kesehatan yang menuju pada digitalisasi ya sampai dengan tahun 2024 atau 25-24 ya itu. Jadi benar-benar kita sangat membutuhkan teman-teman sekalian untuk bisa bekerja sama antara regulator dengan inovator-inovator di bidang teknologi informasi ya yang nantinya akan bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan dan juga melayani masyarakat dengan baik. Terima kasih. Jangan lupa daftarkan inovasi Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian di sandbox.kemkes.go.id ya. Terima kasih. Saya akhiri, saya kembalikan Bu Agi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Pak Didi. Ini sangat insightful sekali ya, rekan-rekan inovator sekalian. Memang saat ini, terutama untuk malaria, banyak teknologi kesehatan yang sudah ada, tapi mungkin kan belum bisa dimanfaatkan secara luas. Nah, regulatory sandbox ini harapannya bisa membantu teman-teman menjangkau audiens dan menjangkau reach yang lebih luas lagi di masyarakat. Begitu. Untuk acara selanjutnya nih, boleh mungkin ada perwakilan dari Digital Transformation Office yang tadi sudah dikenalkan oleh Pak Didi, sebuah lembaga baru ya di Kementerian Kesehatan, dengan Pak Daniel Oscar Baskoro. Selamat siang Pak Oscar. Halo, selamat siang. Selamat siang. Baik, ya langsung saja ya berarti ya. Baik, terima kasih banyak ini kepada rekan-rekan di UGM yang sudah menginisiasi bersama dengan timnya Pak Didi terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Jadi perkenalkan saya Daniel Oscar Baskoro, saya mewakili dari Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan. Di sini juga saya mengucapkan salam hangat juga kepada para peserta yang sudah hadir ya. Terlihat di sini juga peserta dari rekan-rekan dari startup juga banyak hadir ini, Pak Didik dan Pak Anies. Semoga peserta-peserta startup ini bisa bergabung di program regulatory sandbox di telemedicine ini, berpartisipasi tinggal 6 hari dan bisa bergabung dan segera submit untuk dokumennya. Baik, di sini mungkin saya sampaikan secara singkat ya terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Didi, mau amplifikasi apa yang disampaikan Pak Didi, bagaimana nanti regulatory sandbox ini berperan ya dalam melakukan transformasi digital di bidang kesehatan sesuai dengan blueprint yang sudah diluncurkan pada minggu lalu. Saya mau mungkin menampilkan slide singkat ya terkait dengan bagaimana korelasi antara regulatory sandbox dengan transformasi digital di bidang kesehatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya hormati, jadi dalam melakukan transformasi digital di bidang kesehatan ini, kami Kementerian Kesehatan, TTO bersama dengan kolaborasi dengan satgas terkait dan juga bekerjasama dengan Mitra Pembangunan, baru dalam 16 Desember lalu meluncurkan cetak biru transformasi digital kesehatan. Jadi dokumen ini bukan dokumen terobosan dari kami untuk mempermudah
bagi para pelaku industri, bagi mempermudah bagi para pelaku kesehatan untuk menavigasi bagaimana sih arah dari transformasi digital kesehatan ke depan. Dokumen ini sudah rilis dan juga tersedia di dalam website kami di bto.kemkes.id. Nanti mungkin Bapak Ibu sekalian ingin membaca bisa diunduh langsung. Dan di sini sebelum saya sampaikan secara singkat, ini di sebelah kiri ada sebuah artikel, dan juga ini tidak hanya di Kemkes ya, tapi di beberapa media online seperti Kompas. Maaf, ya, meng-highlight satu kalimat yang sangat penting. Jadi transformasi digital kesehatan itu sesuai dengan temanya dan juga topiknya yang diangkat akan bergeser. Jadi fokusnya bukan pelaporan, tapi menjadi pelayanan. Kalau kita melihat sekarang kan banyak aplikasi yang digunakan untuk pelaporan dan digunakan untuk berbagai macam kegiatan sifatnya administratif pelaporan seperti itu. Dan itu yang akan kita mulai geser untuk bersifatnya sebagai pelayanan. Nah, detailnya dari buku, terus sebelum saya masuk, saya ingin ceritakan bahwa terkait dengan regulation box ini merupakan prioritas utama dari Kementerian Kesehatan dalam melakukan transformasi digital di bidang kesehatan. Jadi kalau kita lihat bersama, di dalam buku tersebut dan juga yang kami luncurkan, kita memiliki 3 prioritas utama dalam transformasi digital di bidang kesehatan. Yang pertama, kita bicara terkait dengan integrasi sistem data, tata kelola data. Jadi kita perlu mewujudkan bagaimana tata kelola data kesehatan integrasi dan juga bisa dibagi pakaikan dan juga bisa dianalisa dalam kebijakan. Ini dalam mewujudkan, mudahnya adalah electronic medical record terintegrasi. Ini adalah fokus yang pertama. Kita bicara terkait bagaimana data di situ, data yang terintegrasi, data dari private sector, data dari instansi selain Kemenkes, semua integrasi dan mewujudkan tata kelola data kesehatan yang berkualitas. Itu yang pertama. Tata kelola data. Yang kedua, kita bicara terkait dengan efisiensi aplikasi, efisiensi layanan. Kalau yang pertama kita bicara bagaimana data saling terkoneksi dan integrasi, yang kedua kita memiliki fokus prioritasnya dan terkait bagaimana efisiensi layanan. Kita lihat ya di fasilitas kesehatan, kemudian di instansi kesehatan, itu aplikasi banyak sekali. Kami petakan lebih dari 400 aplikasi kesehatan saat ini. Dan itu bayangkan saja seorang perawat harus melakukan entry data di berbagai macam sistem, itu banyak sekali dan merepotkan. Tugas yang fungsinya pelayanan kesehatan jadi tergantikan karena entry data tersebut. Nah, jadi fokus yang kedua adalah integrasi dan pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Dan ini yang akan sangat relevan dengan bagaimana dampak dari regulation box ketika diimplementasikan di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah ekosistem kesehatan. Nah, ini juga penting kenapa kami melihat di sini bahwa ketika mengembangkan atau melakukan transformasi teknologi kesehatan, itu tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi, transformasi teknologi kesehatan ini harus dilakukan secara kolaboratif bersama-sama. Oleh karena itu yang fokus menjadi kami dalam transformasi teknologi kesehatan adalah bukan menciptakan inovasi produk yang diciptakan oleh Kemenkes, tapi menciptakan inovasi kesehatan diciptakan oleh kolaboratif oleh pelaku industri. Jadi itu inti utama dalam transformasi teknologi kesehatan. Untuk menjangkau 70.000 fasiankes, menjangkau jutaan penduduk, itu tidak bisa dilakukan oleh Kemenkes, tapi memerlukan inovasi, memerlukan ekosistem teknologi kesehatan. Dan regulation box adalah titik utamanya adalah di sini nih. Yang di poin 8 ya, kita melihatnya regulation box ini adalah poin utama di sini memastikan inovasi-inovasi ini terwujud secara banyak dan juga memiliki standar yang tepat dan juga comply dengan regulasi yang ada. Jadi kita membuka ruang, tetapi ruang itu juga memiliki standarisasi ya, regulasi yang supaya inovasi yang dihasilkan itu tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi yang poin ketiga ini adalah terkait dengan ekosistem. Jadi disampaikan Pak Didi benar sekali bahwa ekosistem ini menjadi yang sangat penting karena Kemenkes tidak bisa melakukan sendirian. Jadi ada 3 hal utama yaitu terkait dengan tata kelola data, simplifikasi layanan aplikasi, dan ketiga adalah ekosistem. Ini adalah poin utama dari transformasi teknologi kesehatan yang kami miliki. Nah, dalam mendukung ekosistem tersebut, kami juga meluncurkan sebuah inisiatif dengan nama Health Tech Space. Jadi Health Tech Space ini adalah ruang kolaborasi bagi para pelaku industri kesehatan untuk sama-sama berkolaborasi, untuk sama-sama terkoneksi untuk mengakselerasi inovasi digital kesehatannya masing-masing. Jadi Health Tech Space ini kami sediakan berbagai macam fitur layanannya. Jadi tidak hanya dari sisi regulation box, tapi juga dari sisi akseleratornya. Kemudian juga sisi misalnya coworking-nya juga, misalnya dibutuhkan tempat coworking untuk mengerjakan membuat inovasi tersebut. Kemudian ada launchpad-nya, dan juga pastinya juga ada talent development. Jika misalnya dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas terkait dengan membangun inovasi. Jadi ekosistem ini kami lihat secara komprehensif ya, itu regulatory sandbox sebagai core utamanya untuk bagaimana
inovasi itu siap, kemudian melalui regulatory sandbox, kemudian implementasi ke masyarakat, tapi sisi lain, inovasi itu belum terwujud, belum setiap masuk regulatory sandbox, kita siapkan juga bagaimana proses pembentukan inovasinya itu melalui proses yang ada. Termasuk juga ketika sudah siap misalnya regulatory sandbox, sudah lulus regulatory sandbox, juga siapkan namanya launchpad ya, untuk bagaimana dan akselerator juga untuk mengakselerasi, jadi tidak hanya lulus certified, misalnya lulus regulatory sandbox, tapi juga certified dan diimplementasikan. Jadi kita melihat ekosistem inovasi teknologi kesehatan, konteksnya seperti itu. Jadi rekan-rekan startup ini mungkin sudah familiar sekali ya dengan bagaimana konsep dari market yang ada. Jadi kita jangan sampai terkungkung kita membuat inovasi yang keren ya, tapi tidak diimplementasikan. Nah, ini adalah poin utamanya dalam melakukan inovasi kesehatan. Kita pastikan benar inovasi itu benar-benar sesuai dengan market needs dan kemudian benar-benar diimplementasikan. Jadi tidak hanya sebatas di akademik, sebatas sebagai riset, tapi benar-benar itu bisa diimplementasikan secara luas. Jadi inilah ekosistem yang kami wujudkan dalam bentuk health tech space ini. Dan kemudian kita bicara bagaimana keberlanjutan, apakah standarisasi yang digunakan seperti apa. Nah, ini selaras dengan Indonesia Health Service yang kemarin diluncurkan dalam cetak biru. Jadi dukungan Kemenkes itu kami tidak ingin menjadi seorang pelaku di industri kesehatan, tapi kami ingin mendorong sebagai sebuah platform yang menunjang bagaimana teknologi di industri kesehatan. Nah, jadi yang kami wujudkan adalah service as platform yang nanti akan kami luncurkan produknya, tapi secara inisiatifnya sudah diluncurkan kemarin. Jadi kami memiliki platform Indonesia Health Service, bagaimana platform berbasis layanan dan proses bisnis yang di situ mengatur standarisasi dan arsitektur spesifikasi dan juga timbal balik yang ada di situ. Jadi kalau kita terhubung dalam Indonesia Health Service, itu bisa terkoneksi dengan berbagai macam layanan yang ada di dalam layanan kesehatan. Jadi merupakan pool service, microservice yang ada di situ untuk berbagai macam layanan sehingga bisa terkoneksi dengan berbagai macam layanan kesehatan. Dan juga sebagai wadah kolaborasi dalam sebuah platform spesifik dan juga adanya keterpatuhan. Jadi ketika gabung ke dalam Indonesia Health Service, ini akan memudahkan untuk mendapatkan berbagai macam layanan yang lain. Misalnya layanan terkait dengan pembiayaan kesehatan, layanan untuk integrasi dengan elektronik medical record, dan berbagai macam hal lainnya. Ketika dia join, itu akan kesulitan di situ. Kenapa? Karena tidak dapatkan layanan-layanan benefit-benefit dari Indonesia Health Service. Inilah yang kami dorong, bagaimana pendekatan platform as service dari government supaya memastikan semua sistem integrasi, terstandarisasi, dan bisa saling memiliki layanan yang berkualitas. Dan sandbox ini tujuannya adalah ini. Tujuannya ini adalah bagaimana memastikan seluruh produk inovasi yang akan tergabung ini memiliki standar yang tepat sehingga bisa masuk ke dalam Indonesia Health Service ini. Kedepannya seperti itu. Jadi ketika kita bicara terkait dengan telemedicine malaria dan salah satu aspek saja, tapi ke depan kita akan melihat semua inovasi produk supaya bisa memiliki standar yang pas, semuanya tepat, supaya bisa masuk ke dalam Indonesia Health Service ini. Platform ini terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi tadi. Jadi kalau misalnya gambarannya ya, gambaran sangat besar bahwa di Kementerian Kesehatan dalam ke depan memang hanya 2 aplikasi yang kami utamakan. Jadi aplikasi pertama adalah aplikasi terkait dengan Indonesia Health Service ya, bagaimana menghubungkan berbagai macam platform partner ya, platform dari pelaku telemedicine, platform dari pelaku informasi rumah sakit untuk tergabung di sini di dalam Indonesia Health Service ini. Jadi kita ingin mendorong jangan sampai ada Kemenkes memiliki sebuah telemedicine sendiri. Pengelolaannya itu sangat berat sekali. Mungkin rekan-rekan yang telemedicine sudah pernah melihat ya, bagaimana ketika pas COVID kemarin sangat terbantu dengan dukungan telemedicine dari rekan-rekan semua, karena kalau misalnya dilakukan Kemenkes sendiri tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu siapa adalah platform. Jadi Kemenkes ingin mendorong bahwa menciptakan platform kolaboratif itu melalui IHS, datanya terstandarisasi, layanannya bisa ditukarkan dan berbagai macam lainnya. Termasuk juga telemedicine malaria, diharapkan yang nanti akan masuk sandbox, kita akan mengecek standarisasinya, dan kemudian menjadi percontohan bagaimana telemedicine ini masuk dalam platform IHS. Nah, ketika sudah masuk platform IHS, itu dimunculkan semua resultnya, semua hasilnya dalam satu aplikasi tunggal, Citizen Health App. Jadi Citizen Health App ini sebagai kisi-kisi gambarnya dan seperti Peduli Lindungi. Peduli Lindungi adalah MDU dari Citizen Health App yang akan dikembangkan terus ke depan, tidak hanya terkait dengan COVID, tapi juga terkait dengan inovasi-inovasi yang terkait dengan fitur-fitur yang lain. Dan itulah contoh bagaimana kami mengembangkan transformasi digital kesehatan berfokus pada 2 produk utama. Produk pertama adalah Indonesia Health Service sebagai platform kolaboratif untuk menstandarisasi atau paparan layanan, dan satu lagi dari Citizen Health App, satu aplikasi yang berguna untuk public facing ke masyarakat terkait dengan integrasi Kemenkes.
Dan ini kalau kami lihat ya, dari bagaimana regulatory sandbox dalam instrumen pengujian IHS nanti, jadi ketika kita melihat ini ada bagaimana ada berbagai macam inovasi ya yang akan masuk dalam regulatory sandbox, kemudian akan masuk tahap pendalaman atau kurasi ya di situ. Kemudian akan ada pengujian skenario. Yang skenario itu akan melihat ya bagaimana skenario IHS yang ada. Misalnya kita ingin lihat nih skenario pertukaran telemedicine plus rujukan. Kita ingin lihat tuh ketika diuji skenario-nya, kemudian kita akan kelihatan itu apakah data itu bisa mengalir ke Vaskes. Ternyata ketika tidak bisa mengalir ke Vaskes, oh berarti standar data yang digunakan belum tepat misalnya belum menggunakan FHIR atau belum menggunakan SL7 seperti itu. Nah, jadi ada pengujian skenario bisa telemedicine yang terindikasi dengan rujukan misalnya dengan sesuai layanan yang kami buat standarnya, ternyata belum bisa mengalir. Nah, kemudian ada perbaikan. Nah, setelah perbaikan dilakukan, oh standarisasinya sudah tepat, arsitektur proses bisnisnya sudah tepat, dan kemudian penilaian, dan ketika sudah lolos, itu akan pastinya bisa diimplementasikan dan juga bisa terkoneksi dengan IHS, karena sudah memiliki standar yang tepat, proses bisnis yang tepat, dan juga bisa diperlukan dalam tersebut. Tapi bisa yang belum bisa lolos, itu bisa diperbaiki kembali, dan kemudian bisa bergabung dengan IHS. Ini adalah bagaimana konteks regulatory sandbox yang berperan dalam mewujudkan bagaimana platform terintegrasi di bidang kesehatan sehingga memiliki standarisasi yang sama dan juga memiliki kualitas layanan yang sama. Saya kira begitu ya untuk pengantar dari saya terkait dengan diskusi pada siang hari ini. Jadi kami sangat mengundang para teman-teman semua industri telemedicine untuk segera submit untuk masuk ke dalam regulatory sandbox telemedicine malaria ini. Walaupun topiknya sangat spesifik, tapi mungkin bisa coba aja untuk merasakan bagaimana proses uji coba IHS yang nanti akan mungkin juga menjadi uji coba lain untuk topik-topik yang lain. Jadi tidak apa-apa spesifik itu bisa ikut bergabung di sini dan nanti bisa mengetahui prosesnya dan juga ada untuk feedback dalam mekanisme misalnya ada masukan terkait pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular. Saya kira begitu dulu dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembalikan ke moderator. Selamat siang. Terima kasih banyak Pak Oscar atas penjelasannya. Wow, insightful sekali ya rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian. Ini memang sebuah terobosan yang baru dan langkah yang baik karena sekarang Kementerian Kesehatan juga sudah mulai untuk mengikuti approach teknologi. Nah, selanjutnya ini ada dari UGM, seorang pakar dan juga ahli dan entusias di bidang medical technology. Selamat siang Pak Anies. Selamat siang Mbak Agi. Waduh nih, sebutannya terlalu banyak. Nggak apa-apa Pak Anies. Mungkin boleh Pak Anies di-share bagaimana pengalamannya dalam uji coba regulatory sandbox dan seperti apa nih perspektif Pak Anies selaku koordinator reviewer ya. Silahkan Pak Anies. Oke, baik. Terima kasih Mbak Agi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang hadir. Selamat siang teman-teman yang saya sering ketemu dengan sejumlah teman-teman di berbagai forum startup ya, dari Asosiasi Health Tech Indonesia. Tadi ada sejumlah startup yang hadir. Tidak saya sebutkan satu persatu, tapi saya kenal dari namanya, kenal dari profil. Ya, silakan. Baik. Pertama-tama saya senang sekali ya pertemuan ini hadir, dan kemudian tadi juga sudah dimulai dengan Pak Didi. Pak Didi sekarang Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis. Sebelumnya saya kenal lama Pak Didi sewaktu beliau di Pusdatin, dan kita sudah bermimpi tentang regulatory sandbox itu sejak zamannya Pak Didi di Pusdatin. Dan akhirnya sekarang Pak Didi memimpin proses ini sebagai ketua uji coba tim regulatory sandbox. Dan yang kedua, tadi presentasi yang juga tidak kalah menariknya dari Mas Oscar. Saya ketemu Mas Oscar itu dengan 3 bendera yang berbeda. Dulu ketika sebagai inovator, sebagai mahasiswa, dan mengikuti berbagai forum yang kebetulan saya sempat menjadi juri. Kemudian setelah itu di Bappenas, Satu Data, dan sekarang lebih masuk lagi ke kesehatan. Dan ada produk baru yang saya kira relevan dengan apa yang saya kira sejalan dengan yang telah dirintis oleh Mas Oscar beberapa waktu yang lalu. Sekarang masuk di regulator dan memperbaiki regulasi. Saya kira ini
relevan sekali karena para pelaku yang dulu membuat inovasi dan merasakan bahwa inovasi perlu diatur, kemudian masuk ke dalam sistem regulasi, moga-moga regulasinya akan menjadi baik. Nah, saya hanya share sedikit Mbak Agi ya, 4 slide yang nanti mungkin bisa untuk bahan diskusi kita. Tentang memulai regulatory sandbox, yang saya kira beberapa itu sudah disebutkan oleh Pak Didi dan Pak Oscar, saya hanya menambahkan sedikit saja. Nah, tadi Pak Didi sudah menyebutkan ada sekian regulasi sebenarnya yang memang perlu di-challenge karena ada berbagai proses perkembangan yang baru dan itu keterkaitannya dengan inovasi teknologi kesehatan, inovasi kesehatan digital dan lain-lain. Dari sekian regulasi yang ada, itu yang kemudian Pak Didik juga menyadari bahwa ada sejumlah Permenkes misalnya, yang itu dikembangkan mungkin masih belum melihat, masih belum memprediksi bahwa ada perkembangan-perkembangan yang baru. Contohnya digital lah, saya kira secara umum. Nah, kemudian saya ambil beberapa contoh yang spesifik, yang ini pun menurut saya juga perlu kita kita kaji lebih lanjut. Dalam hal ini misalnya telemedicine. Kita bersyukur bahwa ada Permenkes 20 2019 tentang telemedicine antar vaskes yang ini sudah dilaksanakan dan sejumlah rumah sakit telah menjadi mitranya Kemenkes karena menggunakan aplikasi Temenin miliknya Kemenkes. Tetapi sebenarnya Permenkes ini ketika hadir, ini pun sebenarnya sejumlah layanan telemedicine antar vaskes sudah ada di sejumlah rumah sakit dan itu tidak menggunakan tidak menggunakan aplikasinya Kemenkes. Nah, ini yang saya kira tadi disebutkan sebagian oleh Mas Oscar bahwa beberapa regulasi kadang-kadang dibuat oleh Kemenkes untuk Kemenkes sendiri. Padahal yang di luar itu banyak dan itu regulasinya belum ada. Nah, kemudian ini adalah produk tahun 2019. Ini mestinya 2019 ya. Produk tahun 2019 sebelum eranya pandemi. Dan kemudian pada waktu pandemi udah mulai muncul bahkan awal-awal pandemi, sejumlah teman-teman, terutama dari atensi, kemudian juga bertemu dengan Kementerian Kesehatan era pandemi, kemudian bagaimana agar layanan kesehatan juga dipermudah karena sudah mulai dari restriksi. Kemudian ada MOU. Nah, kemudian setelah itu ada regulasi yang mungkin mempermudah tentang telemedicine, ada surat edaran nomor 0201 tentang pelayanan kesehatan melalui TIK yang diperbolehkan di era pandemi, termasuk Persepan juga saya kira diperbolehkan. Tetapi ini baru surat edaran dan kerangkanya masih sangat luas. Kemudian tahun 2021 ini DTO berperan penting, ini mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan 4829 tentang pedoman telemedicine terutama masa pandemi untuk isoman. Ini saya kira juga pembelajaran yang baik. Ada 11 platform yang terlibat, ada proses yang sudah terstandarisasi, orang yang dengan sakit COVID kemudian bisa konsultasi, bisa mendapatkan obat, obatnya juga sudah tersedia misalnya. Ini saya kira juga pembelajaran yang baik. Akhirnya ada 11 platform yang kemudian terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalnya kemudian kita melihat ke depan, layanan yang terkait dengan telemedicine sebenarnya mungkin tidak hanya dilakukan oleh 11 platform itu, oleh yang lainnya. Nah, oleh karena itu, sekarang dengan adanya kesempatan kita ada surat keputusan Dirjen P2 tentang uji coba ini, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Didi, dan ketuanya juga adalah Pak Didi, ini saya kira kesempatan yang baik. Nah, inilah yang saya kira kalau misalnya kemudian kita rangkum, apa yang ada dalam beberapa regulasi tersebut, mungkin kalau misalnya kita lihat ada beberapa manfaat yang sudah muncul. Saya sebutkan di sini misalnya ada komponen yang berkaitan dengan implikasinya apa. Tetapi kemudian kalau misalnya kemudian kita lihat untuk yang Permenkes 20 2019, ini beberapa layanan telemedicine yang di luar Kemenkes belum tercatat, padahal sebenarnya sudah ada. Kemudian kalau misalnya kemudian kita tanya
berapa banyak sih sebenarnya layanan telemedicine yang berjalan di Indonesia, yang kalau misalnya kemudian kita lihat situasi saat normal, itu BPJS mencatat bahwa ada 35 juta orang yang menggunakan layanan rawat jalan BPJS. Dan setelah pandemi, angkanya menurun ya. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat semuanya, Permenkes 20 2019 belum dapat menggambarkan itu semua. Kemudian ada surat edaran. Nah, surat edaran tetapi monitoringnya nggak ada. Mekanisme pengawasannya juga tidak tersedia. Beberapa vaskes menyelenggarakan layanan telemedicine, kemudian telemedicine-nya tanpa ada panduan yang spesifik tentang standar. Berbagai macam diskusi tentang pro kontra telemedicine juga muncul di berbagai media. Belum ada aturan yang lebih spesifik. Nah, kemudian sudah ada kemajuan baru, ada KMK 4829. Tetapi ini hanya khusus untuk pengobatan COVID, khususnya untuk isolasi mandiri. Di luar itu banyak inovasi-inovasi lain, tetapi belum tercakup. Kemudian saya belum tahu persis bagaimana pengawasan dan penjaminan mutunya. Mungkin nanti Mas Oscar bisa cerita tuh. Pengalaman kemarin yang KMK 4829, berapa banyak sih layanan telemedicine yang sudah diberikan, proses pengawasannya, penjaminan mutunya seperti apa. Nah, dengan adanya SK Dirjen P2P, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit nomor 3090/2021 tentang tim uji coba inovasi layanan kesehatan digital melalui regulatory sandbox, ini saya kira memberi kesempatan kita, pemerintah, masyarakat, industri, untuk menerapkan atau mengeksplorasi suatu model baru regulatori terhadap inovasi-inovasi disruptif. Yang kalau sebelumnya itu contohnya Permenkes, itu dibuat oleh Permenkes, kemudian setelah selesai ditandatangani, kemudian diimplementasikan. Nah, proses diskusinya tidak melibatkan teman-teman platform. Nah, sekarang kalau misalnya kita sudah ada tim semacam ini, kemudian teman-teman yang punya inovasi di malaria, baik untuk penjaminan mutu eksternal laboratoriumnya, jadi untuk memastikan bahwa teman-teman yang melakukan pemeriksaan mikroskopis malaria itu juga memiliki kualitas yang terstandarisasi, atau telekonsultasinya, atau surveillance, atau inovasi yang lainnya. Nah, inovasi ini kemudian dipelajari bersama-sama oleh para inovator dan regulator. Nah, dalam proses yang tadi disebutkan ada fase mengajukan atau registrasi dulu, mengajukan, kemudian ada skenario, kemudian pendalaman sampai uji coba, kemudian dibahas bersama-sama dengan tim ahli. Nah, di SK ini ada beberapa tim ahli. Ada teman-teman dari universitas, teman-teman dari asosiasi health tech, ada dari fasilitas pelayanan kesehatan, ada ahli malaria, yang kemudian berdiskusi dengan teman-teman yang terlibat dalam regulatory sandbox untuk mempelajari bersama, kemudian melihat berdasarkan standar yang ada, diuji, dinilai dalam suatu lingkungan yang terbatas, lingkungan yang spesifik. Ini yang kalau misalnya kita lihat di OJK, setiap inovasi yang terutama untuk inovasi fintech, mereka harus terlibat dalam regulatory sandbox dan nanti akhirnya sampai tersertifikasi. Nah, ini kebetulan memang diawali oleh teman-teman peneliti dari UGM yang mendapatkan dana LPDP dan didukung oleh Kementerian Kesehatan, didukung oleh Asosiasi Health Tech Indonesia, oleh Dinas Kesehatan DIY, kemudian juga beberapa mitra yang lain yang juga terlibat. Moga-moga dengan model ini nanti ketika kita belajar dari pengalaman regulatory sandbox, kita dapat mengadopsi model ini untuk inovasi-inovasi lain. Padahal inovasi digital itu banyak sekali. Jadi saya kira ini yang sebagai pengantar ya. Nanti setelah ini mungkin Mbak Eka akan cerita lebih lanjut proses pendaftarannya. Jadi saya kira apa selanjutnya setelah ini? Nah, kita sudah membuat panduan uji coba regulatory sandbox yang tadi sebagian berkaitan dengan definisinya, prosesnya, tadi sebagian sudah dikutip oleh Pak Didi juga, saya kira Mas Oscar juga berkaitan dengan itu. Kemudian saya kira kalau misalnya ini dapat diterapkan dalam awal tahun depan, nah ini tepat sekali kemarin sudah ada cetak biru transformasi kesehatan digital, kita dalam waktu dekat langsung diuji cobakan, kemudian nanti kalau sudah uji coba, moga-moga
nanti kita dapat memperluas pengalaman ini untuk aspek yang lainnya. Artinya apa? Kita kemarin mencoba dari COVID-19 ke malaria, padahal penyakit-penyakit prioritas di Indonesia itu banyak. Mungkin nanti bisa untuk penyakit yang lain yang lebih luas, mungkin juga bisa untuk inovasi-inovasi disruptif yang lainnya, yang spesifik AI misalnya, AI sebagai software as a medical device misalnya, atau blockchain. Nggak tahu ada yang tahu NFT atau enggak. Nah ini yang saya kira mungkin inovasi-inovasi ini yang saya kira mungkin akan berkembang. Dan ini nanti kalau misalnya kita sudah dapat bekerja sama dengan baik, model regulatory sandbox ini yang berdasarkan pengalaman teman-teman startup terlibat, nanti mungkin akan ada masukan dari teman-teman startup, oh regulatory sandbox yang baik seperti ini. Bagaimana prosesnya supaya lebih simple, bagaimana agar proses konsultasi dan komunikasi dengan para reviewer itu juga lebih mudah. Bagaimana agar skenarionya itu sesuai dengan topiknya. Nah ini yang saya kira nanti akan mendapatkan masukan dari teman-teman yang terlibat ini. Sehingga selama ini berjalan, moga-moga kita dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa beragam inovasi digital yang hadir, pemerintah juga, masyarakat kita juga nanti dapat terlibat untuk membantu menyusun standar, kemudian nanti standarnya dapat tersedia, termasuk standar keamanan. Kemudian kita juga menjamin bahwa pemerintah hadir untuk mengevaluasi sekian potensi dan tantangan inovasi-inovasi tersebut, dan akhirnya kita akan memiliki suatu forum bersama. Teman-teman regulator dan teman-teman inovator yang sebagian juga hadir di sini, saya kira nanti dapat berkontribusi, misalnya mungkin ke depan itu apakah nanti kita dapat men-challenge PP 47 2016 tentang jenis fasilitas pelayanan kesehatan misalnya. Apakah nanti akan ada jenis fasilitas pelayanan kesehatan baru digital misalnya, sama seperti OJK, mereka juga mengeluarkan regulasi baru tentang bank digital misalnya. Atau topik-topik yang lain yang saya kira nanti mungkin akan di-challenge karena regulasi yang ada mungkin masih belum melihat berbagai macam potensi dan peluang yang ada terkait dengan digitalisasi. Nah, ini yang saya kira kita menjelang akhir tahun, moga-moga kita melihat matahari terbit di awal 2022, nanti akan lebih cerah karena teman-teman sudah semakin banyak yang mendaftar dalam regulatory sandbox, dan kita akan mengawal inovasi kesehatan digital kita akan menjadi lebih baik, lebih aman, dan lebih dipercaya oleh masyarakat melalui regulatory sandbox. Saya kira itu Mbak Agi, kita harap nanti teman-teman dapat bergabung dan nanti kita akan bersama-sama mengawal dan membangun sistem digitalisasi kesehatan Indonesia dengan baik, dengan regulasi yang lebih baik, sehingga masyarakat kita juga nanti akan menjadi masyarakat yang lebih sehat, mendapatkan akses yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan, dan terbantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan adanya beragam inovasi yang hadir. Saya kira demikian Mbak Agi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Agi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali Pak Anies, 2022 ya, semangat baru, terus juga untuk kesehatan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah bicara itu bagaimana uji coba regulatory sandbox, selalu tentang kesehatan digital. Pak Anies juga sudah bercerita soal reviewing, soal teknologinya juga, sudah dijelaskan oleh Pak Oscar. Gimana sih cara daftarnya sekarang? Nah, supaya teman-teman bisa ikut mencoba untuk mendaftar, seperti yang tadi Pak Didi bilang ya, dan Pak Oscar juga bilang, daftar dulu aja, nggak apa-apa. Kan untuk melihat prosesnya, siapa tahu nanti bisa dikembangkan, di scale up di regulatory sandbox kesehatan yang lain. Nah, sekarang untuk proses pendaftarannya nih, ada Mbak Eka Legia Franita yang akan menjelaskan kepada rekan-rekan, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana proses pendaftarannya. Silahkan Mbak Eka. Ya, terima kasih Mbak Agi. Suara saya sudah terdengar ya Mbak? Terdengar. Oke, slide-nya sudah muncul Mbak? Mantap, slide sudah muncul.
Ya, terima kasih Bagi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Terima kasih sudah bergabung di acara kami. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana tata cara pendaftaran uji coba regulatory sandbox e-malaria ini. Nah, sebelumnya di sini kami ada buku panduan uji coba regulatory sandbox. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Anies, kemudian Pak Didi juga Pak Oscar mengenai regulatory sandbox itu sendiri, dan ini juga sudah dibahas di buku panduan kami. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk membaca buku panduan ini, silakan bisa mendownload juga di link berikut ini. Silakan bisa melihat contohnya seperti klaster-klaster yang tadi dijelaskan oleh Pak Didi, itu juga ada di panduan ini, seperti itu. Kemudian untuk tata cara pendaftarannya sendiri, sebelumnya saya tampilkan dulu terkait dengan timeline. Tadi sudah sempat disinggung ya dengan Pak Didi, di sini saya perjelas lagi terkait dengan timeline. Jadi di sini yang pertama, kita ada BIMTEK yang sebenarnya sudah kita laksanakan selama 2 kali, dan insya Allah akan ada BIMTEK yang ketiga, mungkin sekitar minggu depan, nanti silakan bergabung yang belum bergabung kemarin. Nah, untuk yang belum bergabung kemarin, untuk materi BIMTEK ini sudah kami upload juga di website sandbox.kemkes.go.id. Silakan nanti bisa mengunjungi website kami dan mencari informasinya di sana. Kemudian untuk tahapan pendaftarannya, yang pertama Bapak Ibu silakan bisa melakukan registrasi. Registrasi ini kami mulai dari tanggal 30 November hingga tanggal 31 Desember 2021. Prosesnya bisa dilakukan di website sandbox.kemkes.go.id. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan registrasi, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi profil. Seperti itu. Nah, kemudian tahap selanjutnya ada seleksi administrasi. Di sini kami lakukan dari tanggal 1 Januari hingga 14 Januari 2022. Kemudian tahap selanjutnya ada tahap evaluasi produk. Nah, di sini nanti kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mendemokan atau mungkin mempresentasikan ide yang sedang diusulkan. Ini rencananya kami lakukan pada Januari, pertengahan Januari hingga pertengahan Februari. Nah, tahap selanjutnya nanti ada penyempurnaan produk selama 1 bulan sampai bulan Maret, dan juga uji coba. Namun bagi Bapak Ibu yang dirasa aplikasinya sudah cukup baik dari sisi penilaian oleh reviewer, maka bisa lanjut ke tahap uji coba langsung. Kemudian pada tahap uji coba di sini kami menyediakan lapangannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menguji produknya, untuk kami fasilitasi, nanti kami akan menyediakan lapangannya. Kami bekerja sama dengan beberapa dinkes sehingga Bapak Ibu bisa mengujikan langsung kepada user seperti itu. Namun jika Bapak Ibu ingin melakukan pengujian secara mandiri, itu juga kami perbolehkan. Nah, selanjutnya ada proses rekomendasi, di sini dilakukan dari bulan Mei pertengahan hingga akhir Juni. Lalu nanti keputusan akhir dari sandbox ini akan kami umumkan kemungkinan pada akhir Juni, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pendaftarannya saya ulangi bisa dilakukan di website sandbox.kemkes.go.id. Kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu, jadi nanti silahkan bisa mencoba untuk mengunjungi website kami. Nah, untuk melakukan pendaftaran, Bapak Ibu silahkan bisa klik register di sini. Nah, ketika diklik register, nanti akan muncul halaman seperti ini. Pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pengunduhan terhadap panduan. Di sini nanti ada tata cara mengenai cara pendaftaran, step by step ada di panduan tersebut. Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran bisa mengisi nama tim, email, dan juga password. Nah, di sini ada call center kami juga. Di nomor ini bisa dihubungi di WA ataupun di telepon, bisa melalui email juga seperti itu. Kami juga ada website yang lain, Bapak Ibu di sini bisa dikunjungi juga. Nah, ketika Bapak Ibu di sini sudah melakukan register, nanti akan mendapatkan email bahwa akun Bapak Ibu sudah terverifikasi. Namun ketika Bapak Ibu terlambat emailnya atau mungkin belum mendapatkan verifikasi, bisa menghubungi nomor ini seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah selesai login, sudah mendapatkan email dan bisa login, nanti akan bisa muncul halaman seperti ini. Jadi ini adalah dashboard dari halaman yang akan Bapak Ibu dapatkan seperti itu ya ketika sudah berhasil login. Nah, yang pertama Bapak Ibu lakukan di sini harus editing profile terlebih dahulu, karena di sini kami perlu mengetahui profil dari Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengisikan nama timnya, mengupload logo dari timnya, kemudian sebagai individu, kelompok individu atau perusahaan atau company atau instansi, kemudian mengisikan nama ketua dan juga anggotanya, lalu data-data yang lainnya. Nanti setelah disimpan, jadi kami bisa mengecek informasinya. Kemudian di sini setelah selesai mengedit profil, Bapak Ibu bisa memilih salah satu klaster yang
ada di sini. Sebagai informasi, Bapak Ibu juga bisa mendaftarkan lebih dari satu klaster. Jadi misalnya Bapak Ibu tertarik dengan klaster telekonsultasi dan juga PME, itu Bapak Ibu bisa mendaftarkan keduanya, seperti itu ya. Nah, di sini misalnya kita daftar di klaster telekonsultasi, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi di setiap klaster itu ada timeline seperti yang tadi saya jelaskan, mulai dari registrasi hingga pengumuman akhir. Nah, di setiap timeline ini ada batas waktunya juga, dan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu upload seperti itu ya. Jadi sudah ada keterangannya di sini, mohon diperhatikan untuk keterangannya dan juga batas upload di setiap tahapannya. Jika Bapak Ibu tertarik untuk upload atau mendaftar di kategori ini atau klaster ini, Bapak Ibu bisa mengklik tombol daftar kategori ini di sini. Nah, nanti ketika diklik akan muncul form pendaftaran seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa langsung mengisi idenya apa, kemudian ringkasannya sejelas mungkin agar kami bisa mengetahui apa yang ingin Bapak Ibu usulkan, dan juga disertai dengan alasannya. Nah, ketika sudah berhasil mendaftar, nanti akan ada notifikasi Anda berhasil membuat ide. Nah, untuk mengelola ide Anda, nanti Bapak Ibu bisa mengklik link klik di sini ini ya, untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti itu. Misalnya di poin kedua di sini, Bapak Ibu diminta untuk mengunggah proposal singkat yang berisi tentang profil peserta, track record peserta, dan juga ide inovasi untuk malaria. Nah, di sini contohnya ketika diklik nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan form seperti ini, jadi bisa dituliskan judulnya apa, misalnya di tahap kedua nanti bisa dituliskan proposal singkat profil peserta, misalnya seperti itu, lalu pilih tahapannya, kemudian pilih filenya, dan diisi misalnya Bapak Ibu punya URL mengenai aplikasi, website, atau video, bisa diisi juga di sini, dan diberikan keterangan, jadi agar kami tahu file yang diupload itu seperti apa. Untuk formatnya sendiri di sini kami bebaskan Bapak Ibu sekreatif mungkin, itu akan lebih baik seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah selesai mengunggah dokumen, nanti akan muncul notifikasi seperti ini di tempat Bapak Ibu, bahwa ada link lihat berkas, dan juga tertampil bahwa Bapak Ibu sedang ada dalam proses di tahapan tersebut. Nah, kemudian untuk melihat misalnya apakah ada komentar atau komunikasi dari reviewer, kembali lagi Bapak Ibu harus mengklik link klik di sini ini nggih, karena semua aktivitas ada di sini. Nah, contohnya misalnya di sini saya klik, nah nanti akan muncul misalnya di sini ada komentar dari saya seperti itu, mohon tambahkan daftar karya yang telah dihasilkan misalnya. Nah, ini akan muncul di sini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan komentar dan juga bisa mengupload berkas yang bisa dilihat oleh reviewer. Nanti ketika setiap tahap ini disetujui oleh reviewer, maka nanti akan berubah. Timeline-nya akan berubah. Misalnya di tahap ini ketika Anda sudah disetujui oleh reviewer untuk lanjut ke tahap selanjutnya, maka timeline-nya akan berubah menjadi disetujui, seperti itu. Nah, tahap ini akan berlangsung sampai tahap terakhir, sampai pada keputusan dari Regulatory Sandbox ini sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan cara pendaftarannya. Silakan Bapak Ibu bisa mulai mendaftarkan inovasi dan juga timnya ke website kami di sandbox.kemkes.go.id. Jika ada pertanyaan ataupun kesulitan ketika mendaftar, silakan bisa menghubungi kami di call center melalui telepon atau WA, dan juga di email kami di sini. Kurang lebih seperti itu, Mbak Agi. Silakan saya lanjutkan ke Mbak Agi. Terima kasih banyak Mbak Eka untuk penjelasannya. Mungkin nanti kalau ada, boleh ini ditampilkan dulu nih, siapa tahu ada yang mau screenshot, boleh di-screenshot dulu, di-save dulu nomor WhatsApp-nya. Siapa tahu pengen daftar tapi masih ragu-ragu. Dan juga buat rekan-rekan dari startup dan dari inovator yang ingin bergabung tapi masih ragu nih, klaster seperti apa sih, yang dibutuhkan apa sih dalam PME, surveillance-nya seperti apa nih? Nah, dalam waktu dekat rencananya kami akan ada bimbingan teknis terkait hal-hal seperti ini. Apabila rekan-rekan berkenan bisa mengikuti website-nya, bisa di bookmark dan juga bisa follow di Instagram kami, yaitu imalaria.wp. Begitu. Terima kasih banyak Mbak Eka atas penjelasannya. Nah, hari ini 4 keynote speaker kita sudah menjelaskan mengenai Regulatory Sandbox Imalaria.
Jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya lebih lanjut atau ada yang ingin diskusi, dipersilahkan Bapak dan Ibu, mungkin bisa raise hand, nanti akan kami bantu. Mungkin juga bisa dibantu Pak Anies untuk sekaligus memoderasi untuk acara diskusi kali ini. Wah, Pak Anies. Kalau ada Bapak dan Ibu yang masih ragu untuk bertanya langsung juga, boleh di kolom chat juga boleh, nanti kami bacakan. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand. Belum ada nih Pak Anies yang mau bertanya. Kalau begitu boleh nih mungkin kita sharing dulu nih Pak Anies sedikit soal soal regulatory sandbox ini. Kalau dari Pak Anies gimana nih kira-kira pendapatnya soal regulatory sandbox? Ya, oke. Ya, mungkin yang pertama ini saya kira terobosan yang baru ya. Kita teman-teman tim peneliti dari UGM sangat berterima kasih sekali ya. Yang pertama ke Kemenkes ya, ke Pak Didi dan teman-teman Mas Oscar. Saya kira yang baru ini saya kira juga sangat mensupport. Teman-teman dari Asosiasi Health Tech yang juga mendukung ini, saya kira juga kita sangat support juga. Kemarin juga kami juga komunikasi dengan Pak Prof Purnawan ya dari Atensi. Saya kira juga moga-moga nanti akan terlibat dalam kegiatan ini. Saya jadi tertarik tadi ada komentarnya Dr. Irwan tuh. Mas Irwan boleh buka mic nggak ya? Ya, Mas Anies. Oke, Mas Irwan, ini boleh saya tanya lebih lanjut ya? Tadi kan komentar mengusulkan dengan KKI. Kami memang dari kemarin memang belum ya, karena kemarin fokusnya kepada teman-teman inovator. Tapi saya kira idenya sangat baik untuk mengundang KKI. Kira-kira harapannya akan seperti apa ya, Dr. Irwan? Kira-kira KKI nanti akan terlibat apa dalam proses regulatory sandbox? Biar nanti kami persiapkan juga untuk kegiatan lanjutan. Ya, untuk tadi yang resen nanti kami catat, nanti akan kita beri kesempatan untuk berdiskusi. Moga mungkin Mas Irwan, silakan. Ya, terima kasih Mas Anies ya, karena ya ini kan peran dari regulatory sandbox ini juga nantinya kan kalau misalnya salah satunya mungkin klaster telekonsultasi ya. Kalau misalnya kita klaster telekonsultasi ini berjalan, artinya bahwa kan sini peran dokter juga akan terlibat tentunya seperti itu. Nah, terkait dengan peran dokter ini kan biar bagaimanapun juga dokter ini kan juga di bawahnya dari KKI kan, artinya pada saat terregistrasi juga di sana. Nah, sementara ini kan KKI sendiri kan masih regulasinya itu mengacu pada Perkonsil 74 ya tahun 2021 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan memang masih dibatasi dengan masa pandemi. Namun kan juga di surat edaran KKI di bulan Agustus itu malah lebih ini lagi dipertegas lagi bahwa tidak boleh mendiagnosa selain daripada COVID gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga menjadi suatu kegamangan nantinya dari para dokter gitu kan. Tentunya ini juga tidak hanya terkait dengan malaria saja nantinya, terkait dengan tadi Pak Didi juga sampaikan bisa saja nanti terkait dengan penyakit-penyakit yang lain ya berbasis pada berbasis pada hewan gitu, berbasis pada binatang seperti itu. Ini juga nanti tentunya bisa apa ya namanya ya sedikit banyak akan mengganggu dari para dokter ini juga. Barangkali ini menjadi salah satu jalan gitu kan nanti barangkali dari KKI bisa apa namanya memberikan suatu masukan terkait dengan para dokter ini. Gitu Mas Anies. Oke, makasih Dr. Iwan. Mungkin kita catat ya Mbak Agi ya, karena ini saya kira usul yang baik. Saya membayangkan bahwa nanti tim uji coba regulatory sandbox mungkin kita bikin webinar bareng dengan teman-teman profesi dokter, karena ini saya kira sesuatu yang baru. Bagaimana agar mereka dapat mengenal tentang konsep regulatory sandbox yang saya kira agak berbeda dengan konsep regulasi yang sudah ada saat ini. Dan tadi juga nanti mungkin saya ingin mendengarkan komentar dari Dr. Guntur nih. Saya kira tadi juga mengusulkan ada pihak-pihak lain yang terkait dengan profesi dokter ya. Nanti mungkin dalam satu forum yang sama terkait dengan regulasi. Baik, terima kasih Dr. Iwan. Berikutnya ada Dr. Vincent, tadi kelihatannya raise hand.
Oh iya, halo Mas Anies. Siap. Ya, suara saya kedengaran? Kedengaran, jelas. Oh iya, perkenalkan saya Dr. Vincent. Saya juga di AHI dan atensi ya, terutama di bagian ilmiah dan penelitian. Jujur aja saya menyambut baik dan saya rasa konsep regulatory sandbox ini memang akan perlu dikembangkan lebih lanjut untuk memberikan kepastian evaluasi keamanan dan sebagainya ya, karena di kedokteran kan kita tentu ingin mengedepankan beneficence daripada maleficence. Yang saya penasaran tuh prosesnya nih nanti dalamnya nih penggodokannya ini seperti apa sih? Nah itu mungkin saya kelewat ya tadi ya, soalnya saya agak terlambat ya. Cuman minta tolong dong diulang sedikit aja penggodokannya seperti apa? Apakah nanti kalau di kedokteran itu kan memang kita kalau kita aplikasikan level of evidence itu kan evidence based medicine itu kan memang butuh waktu yang lama ya. Nah, tapi mungkin pakai regulatory sandbox ini bisa cepat dan aman ya. Nah, boleh tolong diulangin sedikit Mas Anies ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Vincent. Mbak Eka bisa ditampilkan slide-nya yang alur, Mbak Eka? Iya, Pak Anies. Ya, jadi teman-teman terutama yang baru hadir tadi juga sebenarnya juga sudah disampaikan oleh Pak Didi ya. Jadi prosesnya memang dimulai dari registrasi dulu. Jadi kita membuka teman-teman silahkan yang mau register masuk ke websitenya sandbox.kemkes.go.id. Kemudian register masih kita buka sampai 31 Desember. Sudah ada sejumlah teman yang mendaftar. Boleh disebutkan di sini nggak? Ada Dr. Guntur dengan Leka Sehat sudah mendaftar. Kemudian dari salah satunya dari mana lagi ya? Dari saya lupa banyak nama. Nih Pak Anies yang baru bergabung nih, nanti akan kita update lagi ya. Ya. Oke, ada juga satu lagi ya. Medical AI atau apa? Dari Medika AI. Medika AI itu juga sudah mendaftar. Jadi fase pendaftaran sampai 31 Desember, mendaftar dulu saja. Kemudian nanti kalau sudah mendaftar, nanti kita akan ada fase evaluasi antara 1 sampai 14 Januari. Nanti semua yang mendaftar kami rapatkan di tim uji coba regulatory sandbox. Ketua tim ini yang mendapatkan SK adalah Pak Didi. Jadi nanti dirapatkan bersama, oh ini yang sudah mendaftar mana saja. Kemudian kalau misalnya ada informasi yang belum lengkap, karena di sana perlu menyebutkan siapa timnya, kemudian organisasinya bertempat di mana misalnya, lebih ke administratif ya. Kemudian kalau sudah, kemudian nanti ada kayak semacam konsen, Anda siap mengikuti atau bersedia mengikuti regulatory sandbox, kemudian nanti akan ada fase kedua, yaitu fase untuk mengevaluasi produk. Jadi teman-teman nanti diminta mensubmit, entah itu mensubmit katakanlah contoh produk atau aplikasinya, misalnya tersedia di URL tertentu atau di video atau di media yang lain, dipersilakan. Jadi fase evaluasi produk itu adalah dari 15 Januari sampai 14 Februari. Selama 1 bulan, kalau sudah submit, nanti akan ada tim independen di kelompok uji coba tim ini. Jadi ada reviewer yang sudah di-assign. Kalau misalnya topiknya terkait dengan aspek quality assurance-nya laboratory, nanti ada tim ahlinya sendiri. Kalau yang terkait dengan telekonsultasi untuk malaria, nanti ada ahlinya sendiri. Kalau terkait dengan surveillance untuk malaria, ada ahlinya sendiri. Dan nanti kalau misalnya yang terkait dengan topik-topik lain, seperti misalnya AI-related topics in malaria misalnya, nanti juga akan ada ahlinya sendiri. Nah, pada fase evaluasi itu, nanti akan ada TikTok beberapa kali, tergantung kepada tim reviewer untuk menilai apakah produknya sudah memenuhi kriteria tadi, keamanan, standar, dan lain-lain. Nah, biasanya yang nanti akan kami usulkan adalah nanti akan ada paparan dari tim, oh ini standar keamanan dan lain-lainnya seperti ini, nanti disampaikan agar teman-teman dapat mengikuti. Kemudian pada fase berikutnya adalah kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dilengkapi, teman-teman dapat melengkapi, menyempurnakan, itu diberi kesempatan sampai 15 Maret.
Kalau misalnya fase 15 Maret ternyata tidak ada isu, itu kemudian nanti akan masuk ke fase berikutnya untuk ada rekomendasi. Jadi rekomendasinya misalnya startup ini setelah dievaluasi oleh tim ahli, kemudian nanti akan ada pleno di tim ahli tersebut yang mengatakan bahwa tim produk ini sudah memenuhi kualifikasi standar untuk misalnya surveillance, standar untuk tergantung klasternya ya, kemudian juga standar keamanannya juga sudah memenuhi, nanti akan mendapatkan semacam status rekognisi sudah melewati proses regulatory sandbox oleh tim independen, topiknya apa, yang dievaluasi apa, kemudian kita akan sedang mengusulkan apakah ini mau dibikin kayak semacam STEM atau apapun. Sama seperti yang di Singapura itu kan ada STEM juga. Jadi startup yang sudah melewati regulatory sandbox nanti akan ada STEM. Nah, kemudian nanti akan dirilis keputusan akhirnya. Moga-moga nanti keputusan akhir kita dalam proses nanti saya kira kerjasama dengan DTO bagaimana melabelkan ini. Kalau sudah melewati fase regulatory sandbox sudah selesai, nanti akan dilabel seperti apa. Ini masih dalam proses diskusi bersama-sama dengan teman-teman DTO dan teman-teman dari Direktorat P2P, Direktorat PPTVZ P2P. Kurang lebih fasenya seperti itu, Dr. Vincent. Nah, ini kan memang baru topiknya malaria ya. Moga-moga nanti kalau misalnya skemanya itu sudah cocok, sudah disepakati, dan timnya dapat diperluas, mungkin bisa untuk topik yang lain. Saya kira demikian mungkin. Sudah menjawab belum ya, Dr. Vincent? Kalau boleh tanya lebih lanjut, itu nanti melakukan evaluasinya itu akan berupa mirip seperti menjalankan penelitian kecil di dalam aplikasinya itu atau gimana ya, Mas Anies ya? Ya, sama satu ini yang ini memang kan, nanti bisa case by case. Oke, Jadi jadi case by ada case. kasus-kasus yang dia contohnya nih ya, yang saya ingin penasaran itu kalau misalnya dia mempengaruhi clinical judgment. Jadi apakah ada perbedaan misalnya kalau cuma administrasi atau cuma entry data atau yang sifatnya tidak mempengaruhi clinical judgment dengan yang clinical judgment itu apakah ada bedanya atau seperti apa, itu yang saya penasarannya. Thank you, Mas. Ya, oke. Terima kasih, Dr. Vincent. Jadi memang untuk yang evaluasi nanti case by case. Jadi akan ada skenario yang diajukan oleh tim reviewer. Jadi misalnya katakanlah kalau untuk quality assurance laboratory, misalnya aplikasi diminta dapat memenuhi syarat untuk misalnya uji panel laboratorium. Itu misalnya nanti pada waktu pengiriman gambar kualitasnya seperti apa. Nah, skenario itu yang nanti disampaikan dan apakah di checklist memenuhi atau tidak. Kalau misalnya untuk telekonsultasi, misalnya kemungkinan adalah apakah bisa untuk konsultasi yang terkait dengan penyakit misalnya malaria related disease yang kemungkinan terjangkit pada orang-orang yang baru bepergian dari daerah endemis malaria. Jadi mungkin yang dikeluarkan adalah apakah aplikasi yang Anda bangun memungkinkan mengidentifikasi atau mendeteksi orang-orang yang baru bepergian dari wilayah endemis malaria dan dengan gejala demam kemungkinan dapat diduga misalnya untuk malaria. Nah, itu yang nanti ada list-listnya yang semacam itu yang akan dibuat. Nah, proses skenario-nya ini yang sekarang sedang dibuat oleh teman-teman tim reviewer. Jadi kami secara internal sedang membuat SOP dan nanti akan membuat sejumlah skenario yang nanti akan diajukan. Nah, skenario yang nanti sudah disepakati nanti akan disampaikan kepada para peserta. Jadi peserta nanti akan mendapatkan informasi bagaimana memenuhi requirement atau skenario tersebut. Kalau misalnya ada informasi tambahan dari teman-teman startup, misalnya teman-teman startup itu pernah melakukan penelitian menggunakan data yang lalu, itu dapat diajukan. Bahwa misalnya studi kami kemarin pernah menggunakan model semacam ini, tetapi penyakitnya bukan malaria, tetapi kriteria clinical judgment-nya menggunakan ini sudah dinilai katakanlah sensi spesiesnya dan lain-lain, bisa diajukan. Jadi nanti ada dokumen-dokumen yang silahkan dapat disertakan untuk menambahkan ke dalam fase evaluasi itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat menganalogikan ini, sebenarnya regulatory sandbox mungkin agak mirip dengan emergency use authorization-nya proses vaksinasi yang akhirnya dapat disetujui oleh Badan POM.
Jadi kan prosesnya saya kira hampir sama. Mereka kemudian ada produk vaksin, kemudian disertakan dengan bukti-bukti klinis yang lain kalau ada. Tetapi kalau tidak ada, cukup dari skenario yang sudah dibuat. Karena sejumlah penelitian yang melakukan uji klinik juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya, dan membutuhkan proses, membutuhkan ahli, dan itu tidak semuanya juga dapat dilakukan. Jadi itu sebenarnya mengadaptasi kemungkinan-kemungkinan dan keterbatasan yang ada pada pihak inovator. Demikian Dr. Vincent. Oke. Ria, terima kasih jawabannya, saya rasa keren ya. Saya harap ini bisa dikembangkan terus dan nggak hanya terbatas di malaria. Terima kasih, Pak Anies. Ya, terima kasih Dr. Vincent. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya, berkomentar? Atau mungkin Mas Oscar atau Pak Didi mau menambahkan komentar? Kalau saya sedikit aja, tadi sudah banyak dijelaskan Mas Anies ya. Artinya bahwa tadi saya menggarisbawahi daftar saja gitu ya. Tapi nanti kita lihat prosesnya, dan ini mungkin memang masih awal ya, karena memang baru pertama kali ya di Kementerian, di sektor kesehatan lah, bukan Kementerian Kesehatan, tapi sektor kesehatan ya. Mudah-mudahan ini saya yakin bahwa regulatory sandbox ini potensinya cukup besar untuk bisa terus nanti akan kita dengan aspek yang lain, bukan hanya malaria ya. Tapi kebetulan ini masih malaria, nanti belum yang lain. Penyakit tidak menular cukup banyak gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, langsung saja ini aja daftar saja ya, nanti kita lihat prosesnya. Itu aja Mas Anies. Terima kasih. Nah, teman Dr. Didi, kalau mungkin meminjam dulu salah satu iklan itu. Kalau daftar sekarang lebih baik kalau daftarnya minggu depan, nanti biayanya naik gitu ya Pak. Padahal tanpa biaya. Hari Senin harga naik. Hari ini tahun depan harga naik enggak. Ya daftar aja sekarang teman-teman. Jadi kita tunggu ya. Mungkin teman-teman silakan bergabung di sini. Dari DTO apakah ada yang mau berkomentar ya? Tadi apakah Mas Oscar masih di sini? Baik, Pak Anies ya, saya mau menambahkan sedikit nih. Ya, silakan. Saya sudah sampaikan Pak Anies secara detail ya terkait dengan urgensinya untuk ikut regulasi dan juga Pak Didi juga mengamplifikasi itu. Jadi sangat sepakat bahwa seperti saya mengamplifikasi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sudah mewujudkan namanya kan Indonesia Health Service itu ya. Itu saya kira itu platform itu akan menjadi platform masa depannya Indonesia terkait dengan health. Bagaimana kita mewujudkan kolaborasi dari pelaku industri, dari para pelaku inovator untuk dapat terkoneksi satu sama lain di dalam platform digital. Nah, ini belum diluncurkan IHS-nya, tapi regulatory sandbox-nya sudah diluncurkan. Dan ini sebuah opportunity nih bagi rekan-rekan semua yang datang ke sesi ini untuk bergabung di dalam regulatory sandbox supaya bisa mendapatkan gambaran bagaimana nanti proses assessment-nya, proses standarisasinya dan macam-macam lainnya yang itu akan menjadi MDO uji coba untuk inovasi-inovasi produk-produk yang lain, apalagi produk-produk core ya. Produk core kan misalnya terkait dengan bagaimana nanti misalnya kita membuat standarisasi konsultasi medis atau mungkin rujukan atau mungkin pemberian obat, peresepan, semuanya akan kita standarisasi semua, dan ini MDO-nya untuk awal. Jadi ketika sudah ikut ini dan uji coba ini, dan ke depan misalnya Indonesia Health Service sudah muncul banyak hal, standarisasinya sudah muncul banyak hal, rekan-rekan lebih siap karena sudah melakukan proses uji cobanya di sini. Nah, jadi rekan-rekan harus, saya kira malah harus untuk bergabung di sini. Coba ikut aja dulu. Inovasinya misalnya malaria, memang topiknya malaria, tapi di istilahnya kalau di bahasa Jawa itu dipepet-pepet kayak malaria nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu ini banget nggak usah terlalu takut. Ini kurang ilmiah. Ya, saya khawatir gitu kan, kurang ilmiah atau metodologinya kurang research paper, atau jangan khawatir. Nanti mau buat misalnya peresepan obat untuk malaria atau telekonsultasi langsung ke malaria, untuk pabrik ke malaria, atau mau dibuat branding khusus bagaimana rural area telemedicine untuk malaria atau apa, itu eksplorasi ruang yang sebesar-besarnya. Jadi jangan takut untuk, walaupun ini UGM, memang UGM itu kesannya akademisi ya, ilmiah, tapi jangan khawatir dan takut. Sebebas mungkin untuk ruang-ruang ini silahkan untuk submit, dan nanti kita sama-sama, yang penting adalah memahami prosesnya, saya kira ya. Selain dari outputnya juga, tapi memahami proses itu juga penting untuk sebagai pengetahuan teman-teman, dan juga untuk masukan untuk kami juga sebagai regulatory sandbox untuk inovasi-inovasi yang lain. Saya kira begitu. Ya, makasih Mas Oscar ini. Ini saya kira saran yang baik ya. Jadi kita mencoba dulu, karena tadi juga disampaikan kemarin kan sudah cetak biru ya. Cetak birunya ada. Nah ini kan tahun 2022 moga-moga sudah mulai akan beberapa implementasi yang muncul.
Nah, IHS nanti juga dalam proses. Nah, regulatory sandbox-nya jalan dulu, teman-teman. Tadi juga Pak Mas Oscar menyebutkan tentang health tech space ya. Ini juga bagian dari health tech space juga ya. Jadi space-nya itu space yang regulatory. Jadi teman-teman yang akan bergabung juga silahkan bergabung dari awal. Jadi kita nanti dapat berkontribusi bersama-sama dengan regulator untuk membangun ekosistem kesehatan digital kita menjadi lebih baik. Ada yang raise hand, Pak Karyana Hutomo. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Mungkin boleh diperkenalkan Pak Karyana Hutomo dari mana? Nanti silakan dengan pertanyaannya. Maaf saya di jalan. Ya, dari mana Pak? Saya dari Engineers Accelerator, akselerator untuk startup. Nah, tadi dalam pemaparan disinggung dengan masalah tahapan evaluasi ya Pak ya. Kalau boleh usul, apakah dalam tahapan evaluasi itu dilakukan dengan metodologinya seperti paparan seminar, sehingga semua katakanlah yang di luar, katakanlah ini kan mungkin uji cobanya masih di malaria, mungkin di endemik yang lain bisa mengikuti supaya untuk paralel Pak prosesnya. Jangan sampai, kalau saya punya prinsip begini, policy itu lebih baik dibuat se-general dan seminim mungkin. Karena kalau tambah banyak, karena kan ini kalau mekanisme kontrol terlalu ketat, kan juga akan menghambat inovasi ya gitu. Nah, jadi tujuannya, spiritnya kan adalah kalau policy dari kesehatan kan sebenarnya bagaimana proses untuk ke masyarakat itu transparan, objektif, dan juga untuk masyarakat banyak gitu ya, dan bukan ada kepentingan-kepentingan lain, terutama kepentingan ekonomi yang tidak pro pada masyarakat dalam hal ini untuk kesehatan begitu. Ya, supaya prosesnya supaya paralel dan cepat untuk teman-teman yang di bidang kesehatan yang lain, karena ini kan kalau melihat dari hanya salah satu endemik saja, saya kurang paham kalau apakah dari sisi kesehatan, kalau di kesehatan yang lain, jangan sampai misalnya ada policy yang berbenturan dalam teknis sampai ke teknis gitu. Nah, itu yang menurut saya itu akan jadi panjang prosesnya, jadi perdebatan lagi dan tidak mempercepat proses inovasinya. Itu saja sih kalau dari saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Karyana. Ya, mungkin akan kami sampaikan juga bahwa dari sekarang kan memang tim sudah kita mulai dengan menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik. Siapa saja silakan mendaftar. Itu saya kira prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, salah satu filosofi yang penting dalam program ini adalah proses continuous improvement. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mendaftar ada yang perlu disuggest, diperbaiki, tim reviewer nanti akan memberikan usulan perbaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya dalam proses nanti berjalan seiring dengan waktu, nanti juga akan kami update ke publik. Jadi siapa saja yang mendaftar nanti akan kami list. Kemudian mereka mengajukan atau terlibat dalam klaster yang mana, mereka nanti akan kita masukkan. Kemudian informasi publik dari pihak inovator sepanjang mereka bersedia dipublikkan, nanti akan kami informasikan kepada publik sehingga masyarakat akan tahu, oh ini proses regulatory sandbox yang terlibat siapa saja, mereka sudah sampai fase mana, produk yang diusulkan apa saja, sehingga masyarakat yang tidak terlibat pun juga akan tahu bahwa ini sekarang sedang dalam fase regulatory sandbox. Produknya apa nanti juga akan dimunculkan. Nah, sehingga saya setuju tadi dengan Pak Karyana ya. Jadi kalau misalnya ada produk-produk tertentu bahkan kemudian masyarakat akan komen, itu nanti juga akan bisa melihat. Jadi nanti kita akan sediakan kepada masyarakat juga kalau misalnya pengguna ada yang komen juga nanti dipersilahkan. Jadi itu saya kira dari sisi yang luar ya, sisi yang luar kita akan tahu bahwa produk-produk ini sudah dipakai, kemudian ada yang komen juga dipersilahkan. Tetapi proses penilaian dari produk memang sangat tergantung pada tim reviewer yang sudah ada dalam SK-nya Pak Dirjen P2. Jadi kita memang ada aspek legalitas yang memang memberikan amanah kepada orang-orang yang mendapatkan tugas untuk mengevaluasi, tetapi pertimbangan-pertimbangan dari luar juga nanti akan kami pelajari juga. Mungkin begitu saya kira secara prinsip. Bagaimana Pak Karyana?
sebenarnya sih kalau relatif ya Pak ya. Maksudnya begini, saya lihatnya dari kacamata bagaimana si startup ini, dia kan sebagai pengusaha, dia lagi mentes konsep bisnisnya Pak. Ya. Karena kan yang namanya berbisnis kan yang harus dievaluasi ada, kalau saya dari lihatnya seberapa sustain konteks bisnis ini bisa berjalan. Nah itu dulu sebelum jangan sampai begini, katakanlah sudah masuk ke regulatory sandbox, tapi misalnya sampai katakanlah dibakukan dari sisi policy, tapi sebenarnya bisnisnya tidak sustain. Nah ini kan juga akan percuma gitu loh. Nah jadi sebenarnya itu dulu yang dibuktikan bahwa ini kalau misalnya bisnisnya ini sudah punya konsep, karena kan kalau namanya startup kan kita sebenarnya mentes bagaimana bisnis ini bisa sustain dulu gitu kan gitu. Nah produk itu kan cuma hanya media Pak, dan itu kan bisa berkembang dan terus bisa improvement gitu. Jadi kalau larinya itu ke produk, menurut saya sih agak kurang tepat ya Pak ya, karena kan setiap perusahaan bisa saja bikin beberapa fitur dan beberapa produk gitu, dan itu akan menjadi panjang dan jadi perdebatan. Masalahnya bukan masalah produk saya yang paling bagus atau yang paling oke atau mungkin secara penelitian yang paling canggih dan lain sebagainya. Tapi masalahnya sekarang seberapa jauh bahwa produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara aman, murah, dan transparan, dan ya sana mungkin arahnya gitu Pak. Ya. Jadi policy itu mungkin spiritnya saya setuju dengan Bapak tadi sudah secara transparan ya memang harus seperti itu, tapi kan kita juga konteksnya kalau regulatory sandbox, namanya juga regulatory sandbox. Jadi regulasi-regulasi apa saja sih sebenarnya yang dalam tanda petik menghambat? Mungkin tadi ada revisi profesi, gitu. Itu saja sih betul. Pak. Ya betul Pak Karyana. Jadi di tim SK ini itu ada teman-teman dari berbagai bidang. Ada teman-teman kebetulan yang reviewer juga ada yang biasa terlibat dalam proses inkubator dari universitas dan mengetahui proses atau aspek detailnya bisnis, jatuh bangunnya bisnis di startup juga terlibat. Jadi mereka akan menguji aspek yang tadi berkaitan dengan bisnis sustainability, itu yang juga ada. Kemudian juga di tim juga ada ahli hukum. Ini yang juga nanti akan melihat regulasi apa saja di sektor kesehatan yang perlu di-challenge dengan adanya inovasi yang semacam ini. Jadi mungkin keluarnya dari regulatory sandbox justru ini potensi-potensi Permenkes yang mungkin perlu diubah dengan adanya model bisnis yang lebih sustain. Jadi tidak hanya kepada teman-teman startup yang saya kira mungkin mereka akan mendapatkan input, tetapi juga regulator, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan yang akan di-challenge. Jadi misalnya ini berkaitan dengan penjaminan mutu laboratorium malaria. Ini dengan adanya digitalisasi, Permenkes nomor sekian itu belum menyebut tentang digitalisasi, sehingga ini tidak mungkin dapat dilaksanakan. Nah itu yang mungkin akan masuk dalam bagian rekomendasi. Saya kira mungkin itu ya Pak Karyana ya. Jadi ada dua hal. Jadi tidak hanya kepada inovator yang masuk yang akan diberikan saran untuk improvement, tapi juga dari regulator sendiri juga nanti akan mendapatkan masukan karena potensi inovasinya itu mungkin akan dalam tanda kutip vis-a-vis atau bertentangan dengan regulasi yang ada. Mungkin gitu Pak Karyana. Ya mungkin tambahan sedikit Pak, mungkin sebagai masukan kalau misalnya ini adalah momen untuk perubahan gitu ya dari Kemenkes juga, apakah juga bisa kalian dilibatkan dari asuransi Pak? Dalam hal ini terlepas bukan hanya masalah BPJS ya, tapi mungkin asuransi independen. Karena kalau di luar negeri itu kan asuransi ini sebagai kontrol dari masyarakat dalam menggunakan fasilitas kesehatannya gitu ya. Nah kalau misalnya ini bisa memberikan kemaslahatan yang lebih baik untuk masyarakat, kenapa tidak begitu? Itu saja sih tambahan dari saya. Jadi mungkin bisa sudah disiapkan untuk open mind dan siapkan mental juga Pak, sekalian ada perubahan-perubahan yang lebih baik gitu Pak. Oke. Ya.
Oke, makasih Pak Karyana. Ini saya kira nanti akan relevan dengan Mas Oscar nih, karena di Health Tech Space kelihatannya sudah disiapkan mekanisme untuk mempertemukan antara inovator kemudian sampai siap masuk ke dalam industri ya. Kalau nggak salah di Health Tech Space itu ada fase pasca regulatory sandbox kemudian masuk ke dalam ekosistem yang diterima di masyarakat. Kalau nggak salah demikian ya, Mas Oscar ya. Mungkin bisa menyambung komentar. Betul Pak Anies dan Pak Adena. Pak, selamat kenal Pak, saya Oscar dari GTO Kemenkes. Betul, jadi karena concernnya kan seperti ini, kita melihat inovasi itu jangan sampai inovasi itu mandek, lulus regulatory sandbox kemudian mandek kan ya. Harus ada sebuah space atau ruang yang memberikan dukungan supaya itu bisa terus berkembang. Nah itu tujuannya Health Space seperti itu. Nah, dan dalam bentuk beberapa hal itu ada beberapa hal yang sebenarnya kita wujudkan, bisa dalam penyediaan upscaling SDM-nya, atau menghubungkan dengan matchmaking dengan industrinya atau mungkin matchmaking dengan usernya ya. Dan yang ketiga mungkin dari sisi misalnya support yang lain, misalnya dalam bentuk inkubasi atau mungkin yang lainnya. Itu yang kita dorong juga supaya jangan sampai kalau Pak Anies tadi sebutkan kan lulus, jadi kayak ibaratnya lulus dapat ijazah tapi bingung untuk nanti dapat marketnya seperti apa. Karena yang penting itu dalam regulatory sandbox ya, ini mungkin dihitung untuk key message dalam regulatory sandbox, yang penting itu bukan lulusnya, tapi yang penting bagaimana inovasi itu bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kalau misalnya hanya lulus saja tuh saya kira bisa lah, tapi inovasi itu bermanfaat bagi masyarakat itu lebih penting. Seperti itu. Saya kira itu yang menjadi key utama dalam membuat inovasi yang ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Oscar ya. Saya kira mungkin menjawab ya Pak Karyana ya. Saya kira. Tapi saya kira saran-sarannya baik Pak Karyana yang tadi yang berkaitan dengan bagaimana menjembatani dengan masyarakat, kemudian proses di dalamnya, kemudian antara produk dengan business sustainability. Ini saya kira menjadi isu penting yang juga kami akan membahas secara mendetil ya dalam proses evaluasi di regulatory sandbox. Tambahan kalau tadi dari Pak Oscar menyinggung masalah nggak cuma lulus saja gitu ya, ada pembelajaran yang lebih baik sebenarnya. Justru tadi kenapa saya usulkan tadi ada tahap evaluasi dipaparkan secara seminar. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para startup itu juga diungkapkan Pak. Jadi ini buat pembelajaran bersama, karena saya kebetulan banyak berkecimpung di inkubator dan startup. Jarang sekali media event yang mengajak para founder untuk sharing kesalahan-kesalahan yang dia lakukan dalam mendirikan bisnisnya. Nah ini mungkin jangan dilihat kesuksesan saja gitu ya, tapi dari kesuksesan itu berapa kali jatuh bangunnya para founder dalam membangun usaha itu juga perlu mental yang lebih kuat ya dibanding mungkin bikin produk gitu. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, ya, makasih Pak Karyana. Saya membayangkannya begini Pak, ini kayak semacam masuk saringan itu. Nah di saringan itu ada ampasnya. Nah ampasnya itu nanti akan masuk dalam proses Health Tech Space yang nanti dalam lesson learn repository. Jadi proses-proses belajar bagaimana menumbuhkan startup yang nanti DTO akan terlibat lebih banyak di sana. Saya kira mengumpulkan dari pengalaman belajar, pengalaman kesalahan, pengalaman keberhasilan juga. Nanti itu akan menjadi bahan masukan memupuk ekosistem kesehatan digital yang lebih baik. Gimana mungkin Mas Oscar ya? Saya kira ini saya kira saran yang baik tuh tentang belajar dari kesalahan tuh. Belajar dari kesalahan itu betul. Jadi kalau saya lihat belajar dari kesalahan itu ada dua sisi. Kadang-kadang itu saya begini. Kadang-kadang tuh seringnya kesalahannya misalnya di startup ya, itu kadang-kadang pemerintah misalnya itu cenderung menyalahkan misalnya startupnya, ya kan? Nah tapi saya ingin melihat bahwa dalam regulatory sandbox ini dan juga proses-proses yang ada, kita melihat dua sisi. Ini kegagalan startup itu misalnya, ini karena sistemiknya yang salah, atau memang karena startupnya, itu yang mungkin yang harus kita lihat sekarang ya. Jadi ada proses kita mau transformasi itu, sistemiknya salah. Kalau sistemiknya salah, nah itu yang kita perbaiki. Tapi misalnya dari 500 startup gitu ya, hanya 1 atau 2 yang salah misalnya gitu. Nah ini berarti kan anomali. Nah itu yang kita lihat bahwa ini jadi jangan sampai kemudian pointing sistem ini tapi 400 sisanya itu aman tapi ada 1-2. Nah itu mungkin kita evaluasi. Jadi dari sisi pelaku industri dan pemerintah kita sama-sama untuk saling terbuka untuk mengevaluasi diri masing-masing. Nah akhirnya bisa mewujudkan ekosistem yang baik, dan evaluasinya
Kalau dari sisi kami, yaitu dari proses regulatory sandbox ini, ketika kita melihat di uji coba kan, loh, kok nggak ada standar yang comply gitu kan? Apa standarnya ketinggian ya kan? Atau jangan-jangan, loh, kok apa namanya nggak bisa dapat market atau apa? Nah, di situ kita belajar juga dari sisi kami dan nanti kita saling evaluasi. Jadi evaluasi itu di kedua sisi itu sangat penting untuk mewujudkan ekosistem yang disampaikan Pak Anies. Oke, makasih Mas Oscar dan Pak Karnia. Diskusinya menarik nih. Nah, ini ada yang resen yang berikutnya nih. Ini juga tokoh inovasi digital dari Jawa Timur nih. Dr. Niko, selamat siang. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Pak Anies, Pak Oscar, dan juga Pak Karyana tadi yang barusan diskusi ya. Jadi menyambut baik sekali rangkaian kegiatan yang sudah dijalankan oleh tim e-malaria FKUGM dan juga tentunya dengan Kementerian Kesehatan dengan DTO-nya juga terutama. Sebenarnya satu hal yang mungkin audiens ini kan ini tujuannya hari ini kan sebenarnya untuk menggait audiens atau startup atau pengembang atau researcher untuk beramai-ramai bergabung di dalam mendaftarkan untuk regulatory sandbox ya. Mungkin outcome-nya Pak Anies yang mau mungkin di highlight lagi, outcome-nya itu kan pada skema terakhir itu adalah keputusan. Nah, kalau di awal adalah seleksi, mungkin nanti perlu akan detail seleksinya itu seperti apa, sama seperti kalau kita daftar PNS itu kan seleksi awal, tahap awal, TPA-nya, bahasa Inggrisnya atau TOEFL-nya. Nah, ini startup ini seperti apa gitu, apakah nanti berdasarkan TRL atau apapun ya, saya nggak tahu, silakan aja nanti dibuat kriteria yang mungkin sudah jadi gitu. Yang kedua, yang terakhir itu nanti adalah di keputusan. Keputusannya ini, apakah ini seperti nanti akan seperti kayak sayembara yang nanti diseleksi yang paling jalan adalah kemudian silakan jalan lurus gitu atau mendapatkan sebuah sertifikasi gitu atau apapun ya, itu mungkin yang mungkin perlu di-highlight kepada teman-teman nih supaya teman-teman ini juga terbayang, oh iya saya perlu nih di regulatory sandbox nih di AYAK itu. Jadi kalau sudah AYAK dan lolos berarti startup saya sudah moncer tinggal jalan lari gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi mungkin saya mohon kesempatan juga untuk menjawab Pak Karyana. Pak Karyana sebenarnya satu lingkungan juga di Health Tech bareng Dr. Bimo. Sebenarnya kalau misalkan ada ampasnya tadi Pak Anies, ampaslah ya nanti di Health Tech Space dan memang itu peran Asosiasi Health Tech Indonesia yang untuk ikut membantu mendampingi kembali dari aspek bisnis, aspek strategi. Jadi di healthtech.id di dalam Health Tech Space ini juga berperan juga selain sebagai akselerator juga sebagai penguat begitu. Jadi saya rasa ini nanti bukan bagian dari tim regulatory sandbox dalam hal ini. Begitu nanti terseleksi misalkan ya jadi ampas yang tidak terpilih misalkan itu atau belum siap, yaitu nanti akan diperkuat lagi dan akan ada periode atau batch selanjutnya dalam regulatory sandbox yang saya rasa akan berkelanjutan, saya rasa begitu. Mungkin begitu Pak Anies, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Niko. Ya, saya kira ini ada dua hal nih. Yang kedua ini berkaitan dengan peran AHI dan juga peran DTO. Tentang bagaimana kemudian bagi yang mungkin memang perlu improvement itu kira-kira follow up-nya seperti apa. Tadi mungkin Mas Oscar juga sudah menyampaikan. Ini Mas Oscar mungkin mau menambahkan lagi komentar dari Dr. Niko. Ya, saya mungkin menambahkan sedikit ya. Salam kenal Niko, saya Oscar dari DTO Kemenkes. Jadi memang betul tadi kalau ibaratnya ini ampasnya atau mungkin hal yang perlu ditingkatkan lah saya kira lah. Jadi saya kira jadi di sini. Yang pertama begini, untuk yang masuk ke dalam regulatory sandbox nanti, saya titip ke Pak Anies juga nih, kita buka seleksinya jangan terlalu ketat Pak. Ya, jangan terlalu ketat. Ini saya mention juga, nanti kalau misalnya ketat nanti bisa infokan ke kami Kemenkes nih. Pas masuk daftar langsung ditolak, nah lapor Kemenkes. Ini uji coba, jangan terlalu ketat. Jadi saya kira ini nitip ke Pak Anies dan tim untuk seleksi reviewernya juga nih, bahwa kita semua jangan terlalu ketat, tetap terbuka karena kita sama-sama uji coba, jadi kita belum. Jadi yang kedua, nah selama berproses di dalam regulatory sandbox ini memang ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, itu kan akses. Jadi ditingkatkan misalnya ketika di regulatory sandbox misalnya ada salah satu kriterianya, ketika diimplementasikan SDM-nya ini sudah mumpuni belum? Nah, atau misalnya diimplementasikan aspek teknologi sudah mumpuni belum? Skalabilitasnya kalau misalnya ke depan
mau di scalability misalnya ke se-Indonesia, ini pakai metodenya misalnya online, ini gimana misalnya kalau misalnya ada di remote area, misalnya seperti contoh saja. Nah, itulah ruang bagi health space. Jadi di situ adalah ruang bersama-sama untuk saling support untuk bagaimana mewujudkan di peningkatan SDM-nya, peningkatan proses bisnisnya, dan juga peningkatan teknologinya. Dan juga yang penting juga, ketika sudah comply, health space ini diharapkan tidak hanya langsung meninggalkan, wah kamu sudah comply, sudah selesai ya, data bantunya selesai nggak? Tapi kita juga support untuk roll out itu ke masyarakat. Jadi stagingnya dari mulai definisi projectnya, kemudian assessment-nya, sampai akhirnya roll out itu health space health space ini berperan di situ. Dan juga pasti dari Kemenkes, kami nggak bisa melakukan itu sendirian. Jadi itu yang selalu saya tekankan dari awal. Jadi kalau misalnya sudut pandangnya Kemenkes, bahwa Kemenkes harus memiliki semua aplikasi digital, itu jawabannya nggak tepat. Karena kalau saya berpikirnya ya dari saya banyak mungkin. Jadi misalnya di health space ini harapannya membernya jangan hanya komunitas misalnya itu aja, tapi semua komunitas, nggak ada eksklusivitas ya. Jadi semuanya misalnya dari komunitas apa, silahkan join di situ. Jadi kita ini melihat health space ini bukan hanya satu spesifik ke organisasi tertentu ya, tapi kita melihat ini sebagai sebuah kolaborasi dari semua organisasi. Jadi kalau misalnya banyak dimensi organisasi tertentu itu hanya contoh. Tapi ini adalah untuk semuanya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian kalau misalnya nanti ikut di sini Regulatory Sandbox dan kemudian tidak ada kendala untuk proses pendampingan macam-macam, semua organisasi boleh bergabung di situ. Bukan eksklusif ke organisasi tertentu. Saya kira begitu, Mas. Oke, makasih Mas Oscar. Ini saya kira menarik tuh. Yang pertama adalah ini adalah forum terbuka ya. Jadi Regulatory Sandbox-nya milik kita semua. Bukan hanya milik, mohon maaf ya, kebetulan karena Pak Anies dari UGM, ini miliknya UGM atau tidak. Ini saya dengan Pak Niko itu malah udah ditraktir kemarin di UNER itu. Jadi kita teman-teman dari berbagai universitas silakan bergabung, teman-teman dari sekian asosiasi silakan bergabung. Dan tadi ada usulan Dr. Guntur ya. Mungkin tim juga saya kira senang sekali kalau kita nanti dapat bertemu dengan teman-teman dari KKI, dari Perdikti, dari Perhimpunan Hukum Dokter Hukum Kesehatan. Terima kasih Dr. Guntur komentarnya. Meskipun lagi nyetir, moga-moga masih mendengar ya. Kami bisa kok ini Pak. Jadi gini Pak Indonesia ya teman-teman ya. Memang dari berbagai forum diskusi tentang telemedicine lah atau telehealth apa-apa, itu memang yang paling kritis ya, kita pakai bahasa yang paling kritis saja ya. Tentang perubahan-perubahan pelayanan ke masyarakat itu memang berdahulu. Nah tentunya mungkin kita perlu memang menyambung komunikasi ke beliau-beliau di Perdahuki supaya nanti syukur-syukur beliau bisa memberikan arahan-arahan atau masukan-masukan sehingga nanti kita lebih banyak ya komplit masukan-masukannya, sehingga waktu kita menyusun regulasi sandbox-nya sampai nanti sudah diregulasi betul, nah itu diharapkan memang semuanya bisa welcome, semuanya bisa aman, baik buat masyarakat, aplikasi, regulator sendiri maupun ya tentunya kita semua akan berkembang bersama lah gitu. Mungkin itu yang kami maksudkan. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Dr. Guntur. Ya mungkin kita masih ada waktu 10 menit, tapi saya ingin mencoba menjawab pertanyaan pertama dari Dr. Niko. Apakah perlu ada tingkat kesiapan teknologi tertentu ya? Ini yang tadi mungkin ada pesan dari Mas Oscar juga. Mungkin kita memang tidak membatasi secara spesifik, tetapi silahkan bergabung. Nah nanti memang pada waktu proses evaluasi nanti akan selalu ada saran untuk perbaikan. Itu yang pertama. Kemudian apakah ada kriteria tertentu yang berkaitan dengan yang akan disubmit seperti apa? Memang secara umum kita menyebutkan bahwa yang pertama adalah spesifikasi produk atau sistem atau inovasi yang diusulkan. Kemudian model bisnisnya seperti apa, itu nanti silakan dituangkan. Saya kira teman-teman sudah biasa tentang bisnis model kanvas dan lain-lain. Saya kira teman-teman sudah, dokumennya semacam itu saya kira sudah banyak. Kemudian disertai dengan contoh-contoh yang berkaitan dengan bukti aplikasi atau yang lain, silakan nanti dilengkapi. Nah, tetapi secara prinsip bahwa saya sependapat dengan Mas Oscar bahwa kita memang akan mencoba membuka, silakan teman-teman bergabung. Kemudian nanti kita juga akan berdiskusi bersama dengan teman-teman reviewer. Nah, ini yang saya kira hasil dari interaksi antara teman-teman yang terlibat dengan reviewer itu nanti akan menjadi masukan buat Kemenkes, buat DTO. Bagaimana kalau kita akan membuat ini untuk misalnya inovasi disruptif kesehatan but non-digital. Tapi teknologi kesehatan yang lain misalnya, teknologi
genetik, teknologi biotek yang lain, teknologi yang berkaitan dengan medical devices yang mungkin tidak spesifik dengan digital, tetapi ini yang mungkin ada inovasi-inovasi baru. Nah, sehingga nanti kalau berdasarkan pengalaman itu, saya kira nanti Kemenkes juga, saya kira setahu saya di pilar transformasi teknologi, itu kan tidak hanya teknologi digital, tapi juga biotek yang lain. Moga-moga nanti akan keluar inovasi yang skema regulatory sandbox yang non digital. Misalnya katakanlah seperti sekarang misalnya inovasi untuk penanganan nyamuk demam berdarah itu justru yang diintervensi malah justru nyamuknya. Kan mungkin sebenarnya kan dalam tanda kutip itu kan bertentangan dengan regulasi kita. Nyamuknya kan dibasmi loh, ini kok nyamuknya tetap dihidupkan. Itu kan ini yang saya kira mungkin ke depan itu tantangan-tantangan itu yang saya kira muncul. Dan saya sepakat dengan Dr. Guntur, mungkin memang melibatkan teman-teman lebih luas. Jadi regulatory sandbox-nya itu memang untuk semua. Nah, ini tinggal tersisa 5 menit. Mungkin Pak Didi ada closing statement. Masih hadir? Oh, tidak ya, mungkin sudah lewat. Atau kalau tidak mungkin Mas Oscar. Closing statement ya, saya kira ya cukup Pak Anies, tapi pastinya masih ada beberapa hari ini ya, 5 hari ya, 6 hari ya. Ya. Pokoknya sebelum tahun berubah jadi 2022 masih boleh ya Pak ya. Pokoknya ya, belum. Betul. 2022 itu masih boleh ya Pak. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk teman-teman semua untuk submit. Dan nanti saya ada 2 part pertama. Jadi submit aja. Jadi misalnya kalau teman-teman inovator gitu kan sama startup, pokoknya di mepet-pepetin ke Malaria aja. Pokoknya di mepet-pepetin submit, di mepet-pepetin ke Malaria. Nanti di mepet-pepetin, yang penting submit. Kalau di proposalnya itu ada 2 kata, telemedicine dan malaria aman. Jadi itu aja. Nggak usah ini di kata-kata latar belakang, dihitungin telemedicine sama malaria itu aman. Jadi nggak usah terlalu pikir terlalu ribet, pokoknya dipepet-pepetin aja, kemudian langsung submit. Dan kemudian yang kedua, disampaikan Pak Anies, memang kalau lihat di website Pak Anies, logonya memang berapa aja. Ya, nah, itu bukan bermaksud yang diundang hanya logo-logo di atasnya Pak Anies itu, tapi yang diundang adalah semuanya. Jadi semua dari komunitas-komunitas yang lain, dari organisasi yang lain, dari universitas yang lain, silakan bergabung. Ketika masuk ke sini, ini bukan untuk logo-logonya yang di atas Pak Anies itu, tapi untuk Indonesia. Jadi teman-teman semua dari berbagai macam komunitas submit. Jadi ini bukan hanya eksklusif untuk tentu apa ini submit. Jadi dan saya pastikan untuk ini seleksinya pun sudah objektif mungkin. Jadi nggak dilihat dari mana, kita lihat dari karyanya. Dan yang ketiga, ini adalah pastinya timnya Pak Anies itu sangat terbuka sekali untuk konsultasi ya, saya kira ya. Ini tadi sudah nomor sudah disiarkan, jadi akan dibombardir untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada supaya bisa disubmit dokumennya dan bisa ditanya juga format paling minimalisnya seperti apa. Jadi yang penting jangan terlalu nanti bisa tanya mungkin dibombardir minimal untuk mensubmit seperti apa. Jadi tidak usah terlalu panjang-panjang untuk submitnya, tapi format minimalisnya minimal pertanyaan format minimalisnya seperti apa supaya bisa submit dulu. Jadi ketika ada perbaikan bisa dilakukan selanjutnya di dalam proses regulatory sandbox. Saya kira 3 hal itu ya. Jadi pertama pasti cukup ada tulisan telemedicine dan malaria di dalam inovasinya itu pasti aman. Yang kedua ini adalah untuk siapapun ya, teman-teman inovator, tidak eksklusif ke kampus tertentu atau organisasi tertentu. Yang 3, silakan bombardir pertanyaan ke nomor tersebut untuk ditanya dan supaya bisa segera submit di tanggal sebelum berganti ke 2020. Saya kira begitu, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengundang dan semoga lancar ini untuk submit. Terima kasih. Terima kasih Mas Oscar. Ya, saya kira ini saya tidak perlu mengulang lagi ya. Jadi teman-teman tadi sudah mendengar dari Pak Oscar Chief Operation Officer ya di PTO ya. Silakan mendaftar bergabung. Kemudian nanti kita tunggu partisipasinya. Kemudian di websitenya sandbox.kemkes.go.id itu juga sudah ada FAQ ya Mbak Agi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kemarin muncul juga, itu juga nanti kalau ada pertanyaan teman-teman ke WA, nanti kalau jawabannya secara umum nanti akan kita munculkan di web juga. Jadi silakan nanti akan masuk ke sana, kita jadi bisa belajar kira-kira isunya apa saja. Ya mungkin itu ya, saya kira tidak akan mengulang lagi. Saya kira beberapa hal sudah didiskusikan mendalam. Pertanyaan dari teman-teman juga saya kira sangat menarik, sangat tajam dan dapat membantu kita untuk improvement program ini. Dan moga-moga nanti kita akan memulai 2022 dengan dengan matahari terbit 2022 dengan regulatory sandbox yang
siap dijalankan bersama-sama. Saya kembalikan ke Mbak Aki. Terima kasih banyak Pak Anies. Wah, senang sekali hari ini. Nggak kerasa sudah 2 jam kita sharing bersama mengenai perkenalan uji coba Regulatory Sandbox Imalaria ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para keynote speaker yang sudah berkenan hadir, Bapak Didi, dan Pak Oscar, dan juga Pak Anies dan Mbak Eka. Terima kasih banyak sudah hari ini sudah berkenan untuk sharing dengan rekan-rekan dan Bapak dan Ibu dari inovator dan akselerator yang sudah hadir. Jangan lupa untuk selalu mengkepo websitenya di sandbox.kemkes.go.id. Boleh di screenshot alamatnya. Boleh nanti kalau ada pertanyaan atau bingung atau ada kendala saat upload, boleh banget langsung hubungi call center. Ini juga ada di website kami. Jangan ragu untuk selalu mengontak apabila ada kendala saat pendaftaran, karena ini Regulatory Sandbox-nya milik bersama. Semoga Bapak dan Ibu berkenan untuk bergabung, dan 2022 kita mulai dengan Regulatory Sandbox Imalaria. Terima kasih banyak untuk acara hari ini. Saya tutup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bapak dan Ibu. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang. Selamat siang, makasih ya. Yang semuanya, makasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Pak Anies, Bapak Ibu.